Ceritanya ada seorang gamer bernama Seville yang karakternya udah level mentok. Malah tewas pas acara perang-perangan gede yang dia bikin sendiri. Tapi anehnya, dia santai aja, nggak nyesel sama sekali. Soalnya teman-temannya pada seneng banget. Saking populernya acara perang itu, dia sampai dapat tawaran langsung dari tim developer gamenya. Karena udah kepo berat sama isi tawarannya, langsung aja dia pencet tombol terima tanpa mikir panjang. Kayaknya dia harusnya baca dulu syarat dan ketentuannya. Soalnya sedetik kemudian dia udah nongol di ruangan aneh. Diliatin banyak orang. Yang lebih parah, pusaka keluarganya mendadak hilang. Dia baru sadar kalau jiwanya pindah ke tubuh karakternya, si Lufas. Orang-orang di sekitarnya kelihatan ketakutan setengah mati. Jadi dia coba nanya baik-baik, ada apa gerangan? Tapi, begitu mulut Lufas kebuka, aura super berat langsung menekan seisi ruangan, bikin semua orang di sana nyungsep cium lantai. Dari luar sih, Lufas kelihatan lagi nyindir. Apa di sini kebiasaannya? Kalau ketemu orang baru langsung cium lantai. Tapi di dalam hatinya, si Seville lagi panik-paniknya. Nggak ngerti kenapa semua ini bisa terjadi. Sesaat kemudian, dia baru inget kalau Lufas punya skill intimidasi yang mungkin jadi biang keroknya. Dia coba tenang dan matiin skill itu, tapi butuh beberapa menit buat nemuin caranya. Alhasil, orang-orang itu jadi kejebak di lantai buat sementara waktu. Pas keadaan udah normal lagi, Lufas nyamperin salah satu elf di ruangan itu buat minta penjelasan. Si elf malah langsung pingsan saking takutnya. Setelah diinterogasi sana-sini, akhirnya dia dapat juga jawaban yang dicari. Singkatnya gini, udah 200 tahun berlalu sejak dia dikurung. Dan si Raja Iblis ternyata masih hidup dong. Nah, biar bisa ngalahin si Iblis, kerajaan niatnya mau manggil pahlawan baru. Tapi yang nongol malah si Lufas. Ini artinya, si Seville beneran keisep masuk ke dunia game. Dan bukannya panik, dia malah girang banget. Tapi dia cepat sadar, pasti serem banget berada di dekatnya selagi dia ada di dalam tubuh Lufas. Jadi mendingan dia cepat pergi dari situ sebelum ada yang jantungan. Tiba-tiba Lufas angkat bicara. Bilang ke semua orang kalau dia paham kenapa mereka pada cemas, soalnya dulu dia emang hampir menguasai dunia. Tapi dia ngeyakinin mereka kalau masa-masa penaklukannya udah lewat, jadi mereka nggak usah khawatir. Walaupun begitu, dia juga sama sekali nggak minat jadi pahlawan baru buat mereka. Jadi dia bilang anggap aja dia nggak pernah ada. Dan panggil aja pahlawan lain atau gimana kek, soalnya dia nggak bakal tinggal di situ. Si Raja nanya dia mau kemana. Lufas jawab kalau dia cuma mau keliling-keliling nikmatin dunia ini. Tapi dia janji bakal balik lagi kalau memang dibutuhkan. Lufas pun langsung terbang, dan entah gimana caranya, Seville ngerti banget cara kerja sayap Lufas. Jadi dia bisa pakainya tanpa masalah. Dulu, Lufas itu karakter andalan Seville pas game ini pertama rilis. Dan berkat sistem unik di gamenya, semua tindakan pemain bisa resmi jadi bagian dari cerita dunianya. Jadi, dengan semua waktu dan uang yang Seville habiskan buat bikin Lufas jadi nomor 1 di papan peringkat, dia dikenal sebagai salah satu karakter paling mengerikan di dunia ini. Dia sebenarnya bisa aja terus jadi yang teratas selamanya, tapi itu bakal ngebosenin banget. Makanya, dia bikin kesepakatan sama pemain-pemain top lainnya buat pecah kubu jadi faksi terang dan gelap, biar bisa perang total-totalan. Perang besar itu berakhir dengan kekalahan Lufas, dan dia disegel di dimensi lain. Buat Seville sih seru-seruan aja, tapi buat dunia ini, semua itu beneran terjadi. Makanya Lufas ditakuti di mana-mana karena perbuatannya. Lucunya, selama Seville dan teman-temannya asik perang-perangan, mereka sama sekali lupa sama tujuan utama gamenya. Ngebantai Raja Iblis. Jadilah si Orm masih hidup sampai sekarang, sejak Lufas disegel. Tapi urusan itu nggak masuk daftar prioritas Lufas. Jadi nanti aja diurusnya. Sekarang ini, dia cuma mau menikmati dunia game yang udah jadi kenyataan ini. Pemberhentian pertama Lufas adalah markas lamanya. Dan pemandangannya bener-bener keren banget. Memang sih, kelihatannya agak nggak keurus setelah 200 tahun ditinggalin. Tapi tetap aja rasanya luar biasa bisa lihat langsung. Lufas duduk di singgasananya dan Seville mulai bernostalgia. Ingat masa-masa seru bareng teman-temannya di tempat ini. Dia ingat mereka sering ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas. Tapi kemudian dia sadar. Semua obrolan itu kan adanya di grup chat. Lah, kok dia ingatnya seolah-olah dia ada di sana langsung ya? Tiba-tiba,
Luffy ngerasa ada yang mendekat. Bikin dia langsung waspada karena markasnya harusnya kosong melompong. Tapi pas dia lihat, ternyata itu seorang gadis berambut biru bernama Dina. Dia kelihatan senang banget ketemu Luffy, soalnya dia udah nungguin kembalinya Luffy selama 2 abad. Masalahnya, Luffy sama sekali nggak kenal siapa cewek ini. Dina sakit hati banget pas sadar Luffy lupa sama dia. Padahal katanya dia itu penasihat paling setia. Tapi Luffy ngerasa nggak pernah butuh penasihat sama sekali. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Seville inget pas dia bangun markas ini. Dia mikir, bakal keren kalau ada NPC buat pajangan, biar tempatnya kelihatan lebih hidup. Jadilah dia menempatkan Dina di situ. Dan ya udah, ditinggalin gitu aja. Sepertinya Dina jadi punya kesadaran sendiri pas dunia ini jadi nyata. Dan Seville jadi ngerasa bersalah karena cewek ini kejebak sendirian selama 200 tahun. Akhirnya, Luffy pura-pura inget dan bilang mana mungkin dia lupa sama Dina. Dia berterima kasih ke Dina karena udah jagain markas selama dia pergi. Dan Dina senangnya bukan main denger kata-kata manis dari Luffy. Oke, lupakan soal itu. Karena waktu udah lama berlalu, Luffy jadi ketinggalan berita soal keadaan dunia sekarang. Jadi dia minta Dina buat ngasih les singkat sejarah biar dia nggak kuper-kuper amat. Dina bilang dia bakal dengan senang hati ngejelasin semua yang dia tahu. Dia cerita ke Luffy. Setelah Luffy dikalahkan, ke-7 pahlawan mendirikan negara mereka masing-masing. 4 dari mereka udah meninggal karena faktor usia selama 200 tahun terakhir. Tapi 3 sisanya yang umurnya lebih panjang masih hidup. Seville jadi penasaran, apa para pahlawan di dunia ini beneran masih teman-temannya? Atau mereka udah jadi NPC biasa? Kayaknya dia harus samperin mereka satu-satu nanti. Selanjutnya, Dina ngejelasin kalau Raja Iblis Orm masih hidup, dan itu semua gara-gara ke-7 pahlawan gagal. Ngalahin dia setelah mereka nyegel Luffy. Kabar lainnya, kata Dina, 12 bintang surgawi bawahan Luffy juga masih ada, meskipun sebagian besar udah pada mencar. 12 bintang surgawi ini adalah sekumpulan monster NPC langka dan kuat yang dikoleksi Seville, karena dia pikir keren aja punya pasukan jenderal elit pribadi. Luffy nanya ke Dina soal kabar terbaru dari para bintangnya. Dina jawab dia tahu lokasi 6 dari mereka. Tapi 2 di antaranya kayaknya malah gabung sama pasukan iblis buat balas dendam ke para pahlawan yang nyegel Luffy. Luffy agak kecewa dengernya, masa ada anak buahnya yang gabung sama iblis cuman gara-gara dia kalah. Perasaan masalahnya nggak segitunya deh. Dia bertekad bakal ngomelin mereka berdua kalau ketemu nanti. Di luar itu, setidaknya dia sekarang punya tujuan. Rencana awalnya sih cuma mau jalan-jalan keliling dunia buat seneng-seneng sambil nyari tahu apa 3 pahlawan yang tersisa itu pemain kayak dia atau bukan. Tapi sekarang, dia harus ngumpulin dulu ke-12 bintang surgawinya. Karena dia bakal ngerasa tanggung jawab kalau ada dari mereka yang bikin onar tanpa alasan. Dia minta Dina ngasih tahu lokasi bintang surgawi yang pertama. Dina langsung buka peta dan nunjuk ke sebuah tempat bernama Svel. Disitulah salah satu pahlawan tinggal, dan si bintang surgawi Aries udah berbulan-bulan nyoba nyerang tempat itu. Sekarang karena udah tahu di mana harus nyari Aries, dia langsung bergegas berangkat. Tapi Dina teriak nyuruh dia balik, soalnya nggak bisa dong main pergi gitu aja tanpa persiapan. Pertama, Luffy nggak punya duit sepeser pun, dan Dina tadinya mau ngasih. Tapi karena dia udah nunggu kelamaan, semua uang yang dia punya sekarang udah nggak ada harganya. Luffy bilang dia bisa cari duit di jalan, tapi Dina ngelarang. Mana ada yang mau bisnis sama si penakluk legendaris? Luffy ngeyel. Bilang nggak mungkin ada yang ngenalin mukanya setelah 200 tahun. Tapi Dina ngingetin kalau ada ras kayak elf yang umurnya panjang. Dan pasti banyak dari mereka yang tahu siapa dia. Apalagi kerajaannya mungkin udah nyebarin pengumuman soal kedatangannya. Tapi kalau Luffy mau cari duit, Dina tahu satu pekerjaan yang bisa dia lakuin tanpa perlu dicek latar belakangnya. Jadi petualang. Dina ngajak Luffy ke kota dagang Yediler. Tapi dia bakal narik perhatian banget kalau sayap hitamnya kelihatan. Jadi Luffy nyembunyiin sayapnya di dalam jubahnya yang kegedean sebagai penyamaran. Dia benci banget jalan-jalan deengan posisi nggak nyaman begini. Tapi ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain. Jadi untuk sementara dia pasrah aja. Sesampainya mereka di Gil Petualang, Luffy nyeletuk kalau suasana di sarang orang-orang aneh. Dan nyeleneh ini terasa familiar. Soalnya,
Menurut cerita latar belakangnya, dia dulu juga seorang petualang sebelum mendirikan kerajaan kegelapannya. Tapi, dia cepat sadar, aneh juga dia bisa ngerasa nostalgia. Padahal secara teknis ini, pertama kalinya dia nginjekin kaki di guild. Dina sadar, Lufas kayaknya lagi ngelamun. Jadi dia nanya apa ada yang salah. Tapi Lufas cuma ngibasin tangan dan bilang mending mereka lihat papan pekerjaan. Pas lagi lihat-lihat papan pekerjaan, Dina nemu kerjaan yang bayarannya 3.000 koin. Tugasnya cuma nyariin kucing-kucing yang hilang. Lufas setuju itu tawaran yang bagus, tapi bisa-bisa butuh waktu lama buat nemuin kucingnya. Dan dia males, ngabisin waktu seminggu, cuma buat misi sampingan. Jadi mereka terus mencari. Nggak lama, mereka nemu pekerjaan berburu yang lumayan. Bayarannya 1.500 koin dan tugasnya cuma berburu beberapa orc. Lufas pikir ini sempurna. Orc punya kemungkinan 3% ngedrop dagingnya kalau mati. Dan kalau makan dagingnya, HP maksimal bisa nambah. Jadi sekalian aja dia mau farming HP sedikit selagi di sana. Sore harinya, mereka berdua tiba di desa tempat permintaan itu dibuat. Dan ngobrol sama kepala desa, seorang pria tua yang kelihatan capek. Dan cuma pengen semua masalah ini cepat berakhir. Dia ngejelasin kalau para orc udah lama banget ngehancurin desa mereka. Nyulik para wanita, ngebunuh para pria, dan ngancurin semua yang udah mereka bangun. Dia mohon-mohon pada mereka berdua buat ngusir para orc demi keselamatan desa. Dan Dina dengan ceria ngeyakinin kalau kepala desa nggak usah khawatir. Karena Lufas pasti bakal ngeberesin orc-orc itu tanpa ragu. Si kepala desa bersyukur banget atas bantuan mereka. Setelah itu mereka langsung masuk hutan buat nyari sarang orc. Dan nggak butuh waktu lama, mereka berhasil nemuin. Lengkap dengan 2 orc yang lagi jaga di depan. Lufas pun mulai siap-siap menyerang. Kalau dipikir-pikir, dia belum ngecek layar statusnya sama sekali sejak sampai di sini. Jadi dia membukanya. Untungnya, semua kemampuannya yang level maksimal masih ada. Jadi ngebunuh para orc ini harusnya gampang. Tapi dia nggak yakin apa mentalnya udah siap, soalnya ngebunuh makhluk ini di layar game sama di kehidupan nyata itu beda banget. Dia mengaktifkan salah satu kemampuannya dan menciptakan selusin pedang di sisinya sebelum meluncurkannya lurus ke arah para orcs. Pemandangan setelahnya benar-benar menjijikkan. Tapi anehnya, Lufas merasa sangat tenang. Beberapa saat kemudian, seisi sarang orc sadar ada penyusup. Jadi mereka semua keluar dan mengepung Lufas dalam sekejap. Mereka juga punya orc super gede sebagai pemimpinnya. Jadi petualang biasa pasti bakal kerepotan. Tapi pas mereka mulai nyerang Lufas, gerakan mereka semua lambat banget, kayak lagi slow motion. Perbedaan kekuatannya jauh banget sampai Lufas sadar dia mungkin nggak perlu lagi bikin pedang buat ngadepin mereka. Jadi dia menonaktifkan skillnya dan mulai menebas kepala para orc dengan kecepatan super. Dia saking cepatnya sampai si pemimpin orc nggak sadar apa yang terjadi. Yang dia lihat cuma kepala anak buahnya beterbangan dari badan mereka. Lufas kemudian berhenti dan natap si orc gede. Seolah bilang, pasukanmu udah kubantai semua. Kamu mau apa? Si orc ngamuk, nyoba ngehancurin Lufas ke tanah, tapi jelas dia salah lawan. Soalnya Lufas itu ibarat bencana berjalan, dan si orc cuma kerikil di jalannya. Nggak bohong, yang Lufas lakukan ke Raja Orc itu cuma nonjok kepalanya pelan-pelan, dan sedetik kemudian, kepalanya langsung bolong. Emang, dia itu terlalu kuat. Setelah Lufas selesai dengan pembantaiannya, Dina mulai memanen beberapa mayat orcs. Dia seneng banget pas nemu salah satu orc yang daging tenderloinnya masih utuh. Menurut Dina, vitalitas seekor orc itu disimpan di daging tenderloin mereka. Dan kalau dimakan tanpa rusak, vitalitas itu bakal pindah ke yang makan. Dia nawarin buat masakin beberapa untuk Lufas nanti. Terus, dia bikin beberapa portal dan nyimpen mayat-mayat itu. Lufas nggak nyangka Dina punya kemampuan kayak gini. Tapi punya teleportasi pasti bakal berguna banget nantinya. Tapi untuk sekarang, waktunya mereka nyelamatin semua orang yang diculik sama para orc. Yang bikin Dina kaget, setelah semua wanita dikeluarin, ternyata mereka semua kelihatan sehat walafiat. Lufas sih nggak merasa aneh, soalnya dalam cerita gamenya, orcs itu ternyata baik banget sama perempuan. Mereka cuma jelek banget, dan status karismanya rendah abis. Jadi mereka nggak pernah coba-coba deketin cewek dan langsung loncat ke tahap penculikan. Dina kaget setengah mati dengernya. Dia nggak bisa bayangin monster sejelek itu bisa jadi gentleman. Tapi terlepas dari gimana mereka memperlakukan tawanannya,
itu nggak mengubah fakta kalau mereka tetap nyulik para wanita. Jadi, Lufas menciptakan kepalan batu raksasa dan menghancurkan gua itu buat mastiin nggak ada yang selamat. Dina nanya ke Lufas apa dia mau Dina hapus ingatan para gadis itu karena dia nggak mau mereka harus ingat muka jelek orc yang nyulik mereka. Tapi reaksi jujur Lufas adalah, kenapa kamu santai banget nawarin hapus ingatan seolah-olah itu hal biasa? Dia nanya ke Dina apa beneran dia bisa ngapus ingatan seseorang. Dan Dina jawab itu gampang banget. Bahkan, kalau dia mau, dia bisa memanipulasi dan menulis ulang kepribadian seseorang. Tapi selain ngeri karena Dina bisa ngelakuin itu sesuka hati, Lufas pikir nggak perlu sampai mengubah ingatan orang cuma karena insiden begini. Mereka cuma perlu bawa pulang para gadis itu dengan selamat ke desa mereka. Jadi Lufas manggil Golem dan nyuruh Golem itu bawa semua orang dalam perjalanan pulang. Misi kali ini berjalan lancar banget, tapi Lufas jadi penasaran. Kenapa nggak ada orang lain yang nerima misi ini sebelum mereka datang? Dina ngejelasin kalau itu karena nggak ada insentif yang sepadan sama risikonya. Tapi buat Lufas itu nggak masuk akal. Soalnya vitalitas dari Tenderloin Orc aja udah lebih dari cukup jadi alasan buat ngambil tantangan ini. Tapi Dina ngasih tahu Lufas kalau kebanyakan orang nggak mau ambil risiko karena singkatnya, para pejuang di zaman ini payah banget. Contohnya, kata Dina, negara yang manggil Lufas itu namanya Kerajaan Pedang, dan dia mau Lufas nebak level pendekar terkuat di kerajaan itu. Karena dia petarung terkuat mereka, Lufas ngira orang itu pasti sekuat dirinya. Tapi dia kaget bukan main pas dikasih tahu. Kalau pendekar pedang terbaik kerajaan itu cuma level 120. Ini nggak masuk akal. Soalnya dia tahu pasti ada banyak banget orang yang mencapai level 1000 bareng dia di game. Tapi Dina ngingetin kalau mereka semua itu orang dari zaman dulu. Dan sejujurnya, mereka itu para pemain yang paling niat. Realistisnya, buat mencapai level 1001, orang harus bertarung terus-menerus. Setiap detik, setiap hari. Dan mendedikasikan seluruh hidupnya buat jadi lebih kuat. Dan orang-orang di generasi ini prosto nggak bisa ngelakuin itu. Setidaknya nggak tanpa mati duluan. Lufas sekarang ngerti kenapa bakal susah buat orang-orang di dunia ini mencapai level maksimal. Buat dia, ini kan cuma game. Jadi wajar aja kalau dia nge-grind level sebanyak mungkin. Tapi buat orang-orang di dunia ini satu-satunya hidup mereka. Jadi mereka nggak mau menyia-nyiakannya. Lufas dan Dina akhirnya sampai kembali di desa. Dan semua penduduk desa senang banget bisa kumpul lagi satu sama lain. Para wanita sangat berterima kasih pada Lufas karena udah bawa mereka pulang. Dan Lufas senang melihat mereka semua bahagia. Tapi kalau mereka tahu identitas aslinya, mungkin mereka nggak bakal seceria itu. Kepala desa lalu ngasih Lufas dan Dina hadiah yang udah disepakati. Dan setelah dicek, Dina mastiin semuanya ada di sana. Jadi mereka siap buat pergi. Tapi sebelum mereka pergi, kepala desa nanya ke Lufas apa beneran nggak apa-apa kalau desanya nyimpen golemnya. Lufas bilang dia nggak keberatan ninggalin golem itu, jadi mereka pakai aja sebagai penjaga buat ngelindungin desa kalau-kalau ada orc lain yang muncul suatu hari nanti. Kepala desa tersentuh banget sama kebaikan Lufas, sampai dia ngira Lufas itu utusan dewa. Tapi tebakannya jauh banget dari kenyataan. Lufas memutuskan sudah waktunya pergi, tapi sebelum itu, para penduduk desa minta dia setidaknya kasih tahu namanya biar mereka tahu harus manggil penyelamat mereka siapa. Tanpa pikir panjang, Lufas hampir aja ngungkapin identitasnya, tapi Dina langsung motong dan ngasih nama palsu ke penduduk desa. Lufas kesel banget Dina motong omongannya, tapi kan mereka udah bahas ini sebelumnya. Kalau sampai ada yang tahu identitas asli Lufas, bakal terjadi kepanikan massal. Dan itu nggak boleh terjadi. Karena mereka udah dapat cukup uang buat biaya perjalanan, nggak ada lagi yang bisa ngehalangin mereka buat langsung ke Svel. Tapi Lufas nggak bisa senang-senang amat, soalnya satu-satunya alasan mereka ke sana adalah buat ngehentiin salah satu dari 12 bintangnya, Aries, yang terus-terusan nyerang kota itu. Dia juga perlu mastiin apa para pahlawan yang masih hidup itu beneran mantan teman-temannya atau bukan. Jadi perhentian pertamanya adalah ketemu sama Megres. Pas mereka deketin kota, Lufas mulai sadar ada banyak cahaya cantik yang melayang di sekitar mereka. Dia nanya ke Dina itu apa, dan Dina ngejelasin kalau itu serpihan-serpihan mana yang melayang karena tanah di sini subur banget. Katanya, itu pertanda mereka udah deket sama negara Svel,
Dan faktanya, Dina udah bisa lihat kotanya dari sini. Dia kelihatan seneng banget bisa sampai di sini, tapi Lufas enggak. Ngerti apa hebatnya? Soalnya menurut dia itu cuma kelihatan kayak kota air biasa. Mereka turun ke gerbang depan dan di sana seorang penjaga teriak. Siapapun yang mau masuk Svel harus siapin paspor. Lufas nggak nyangka mereka butuh paspor buat masuk kota. Jadi dia mulai khawatir mereka nggak bakal bisa masuk. Tapi Dina sama sekali nggak cemas karena dia punya skill yang pas banget buat situasi ini. Pemalsuan dokumen. Dia santai aja jalan ke penjaga dan nunjukin 2 paspor yang baru dia bikin buat dirinya dan Lufas. Setelah dicek, si penjaga yakin itu paspor asli dan ngizinin mereka berdua masuk kota. Sambil jalan-jalan di kota, Dina ngejelasin ke Lufas kalau kota Svel ini didirikan oleh elf bijaksana bernama Megres dan terkenal banget karena punya banyak pengetahuan sihir. Daerah ini juga kaya akan mana. Jadi banyak penyihir dan sarjana datang ke sini berharap bisa ningkatin ilmu sihir mereka. Dina nanya apa tujuan mereka di kota hari ini. Lufas jawab, pertama dia mau nemuin Megres. Soalnya banyak banget yang mau dia omongin sama dia. Dina langsung panik denger itu karena dia pikir Lufas mau nyerbu kastil Megres. Tapi Lufas ngeyakinin kalau ini cuma kunjungan damai. Lagian, Aries udah bikin banyak masalah yang nggak perlu buat Megres. Jadi dia tetap harus minta maaf. Tapi sebelum itu, Lufas bilang dia mau ke perpustakaan dulu. Soalnya, masih banyak banget sejarah dunia ini yang dia nggak tahu. Mereka mulai nanya-nanya arah ke perpustakaan terdekat, sampai akhirnya ketemu sama seorang pria bernama Grant. Dia bisa nebak kalau Lufas dan Dina pasti orang baru di kota. Soalnya hampir semua orang tahu kalau semua perpustakaan ada di bagian timur. Tapi karena dia lagi senggang, dia nawarin buat nganterin. Dina berterima kasih dan ngenalin dirinya sebagai pedagang keliling. Dengan Lufas sebagai pegawainya yang mencurigakan. Tapi Lufas langsung nginjek kakinya di tengah kalimat buat nyuruh dia diem. Soalnya siapa juga yang ngenalin temennya sebagai orang mencurigakan. Grant emang bisa lihat kalau Lufas kelihatan mencurigakan. Tapi dia nggak mau mempermasalahkannya karena dia yakin Lufas pasti punya alasan sendiri. Dan Lufas bersyukur atas pengertiannya. Sambil Grant nganterin mereka keliling kota, Dina ngomentarin betapa ramainya semua orang di sini. Grant setuju kalau orang-orang di sini emang ceria. Tapi karena kota ini udah diserang Aries selama beberapa tahun terakhir, kebanyakan orang nggak betah tinggal lama di sini. Ekspresi Lufas langsung muram sedikit karena dia sadar situasi di sini sedikit banyak gara-gara dia. Dan Grant sadar akan hal itu. Tapi dia ngira Lufas cuma cemas karena ancaman diserang Aries selagi di sini. Jadi dia ngeyakinin kalau nggak usah khawatir karena sistem pertahanan kota ini nggak bisa ditembus. Dia ngejelasin kalau seluruh danau di sekitar kota ini sebenarnya adalah golem ciptaan Megres. Dan setiap kali Aries nyerang, dia selalu berhasil dipukul mundur sama golem penjaga kota. Lufas memindai danau itu dan sadar kalau itu beneran golem. Walaupun level 500 nggak kelihatan hebat-hebat amat buat dia. Tapi HP-nya yang sampai 1.000.000 poin itu bener-bener statistik yang luar biasa. Jadi, kalau Megres bisa bikin sesuatu kayak gini, berarti dia emang jago banget. Grant lalu ngarahin Lufas dan Dina ke monorail kota dan bilang kalau itu bisa bawa mereka ke bagian timur dengan cepat. Dina dan Lufas harus lanjut sendiri dari sini, jadi mereka berterima kasih atas semua bantuannya. Dan dia mendoakan semoga kunjungan mereka ke perpustakaan lancar. Sambil Grant berjalan pergi, Lufas iseng ngecek statusnya dan ternyata dia level 82. Itu sih teknisnya rendah banget. Tapi menurut standar petarung di zaman ini, Grant itu salah satu yang terkuat. Dina ngajak Lufas buat naik monorail. Dan baru sekarang Lufas kepikiran. Perasaan di game aslinya nggak ada yang namanya monorail deh. Sesampainya di perpustakaan, Lufas langsung menuju bagian sejarah buat cari tahu apa yang terjadi selama 200 tahun dia disegel. Tapi pas lagi nyari-nyari di rak, dia nemu beberapa buku yang kelihatannya aneh banget. Misalnya, ada 3 buku yang isinya ngatain kalau 7 pahlawan itu bodoh karena udah nyegel Lufas. Dan menurutnya aneh perpustakaan ini diizinin punya buku-buku kayak gitu. Padahal kotanya dipimpin sama Megres. Salah satu dari 7 pahlawan. Dina ngingetin Lufas kalau Megres kan nggak bikin kediktatoran atau semacamnya, jadi orang-orang bebas, ngomong apa aja soal dia. Dan masalahnya bukan karena mereka nggak suka sama 7 pahlawan, tapi lebih karena orang-orang sebenarnya nggak nganggap Lufas itu jahat.
Dulu orang-orang emang takut banget sama dia. Tapi setelah 200 tahun, rasa takut itu udah terlupakan. Dan beberapa orang mulai sadar kalau pemerintahan Lufas sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Menurut salah satu buku sejarah, Lufas adalah makhluk bersayap hitam misterius yang muncul entah dari mana dan menyatukan dunia di bawah kekuasaannya dalam sekejap mata 200 tahun yang lalu. Meskipun dia tegas, dia bukan tiran. Jadi banyak orang sebenarnya hidup lebih baik di bawah pemerintahannya. Tapi umat manusia akhirnya menolak kekuasaannya dan menyegelnya buat ngambil kembali kemerdekaan mereka. Sebenarnya ini aja nggak bakal jadi masalah, tapi satu-satunya yang ngejaga iblis-iblis tetap tenang selama ini adalah ancaman dari Lufas dan kedua belas bintangnya. Jadi, begitu dia disegel, pasukan iblis langsung manfaatin situasi dan bangkit buat ngehancurin umat manusia. Tentu aja, para pahlawan coba ngehentiin mereka. Tapi kekuatan mereka nggak cukup, dan akhirnya mereka kalah. Sejak saat itu, banyak tanah milik manusia pelan-pelan diambil alih sama para iblis. Dan sekarang mereka diambang kepunahan. Lufas langsung panik dalam hati setelah denger itu, soalnya dia nggak tahu kalau dunia lagi di ujung tanduk. Perang yang dia mulai itu kan niatnya cuma buat acara seru-seruan antar pemain. Tapi nggak ada yang ngasih tahu dia kalau keputusannya bakal bikin dunia jadi separah ini. Kunjungan ke perpustakaan ini ngebantu Lufas sadar apa yang harus dia lakuin. Dia bilang ke Dina kalau mereka harus segera cari Aries. Tapi beberapa saat kemudian, seluruh kota mulai bergetar. Gempa bumi dahsyat mengguncang pondasi. Alam langsung berbunyi dan semua tentara bayaran yang ada dipanggil ke perbatasan buat siap-siap menghadapi serangan. Lufas melihat kerusakan yang terjadi dan nanya ke Dina apa wajar kota kayak gini ngalamin gempa sebesar ini. Sejauh yang Dina tahu, ini hampir nggak pernah terjadi. Jadi, Lufas nyimpulin kalau ini pasti akibat salah satu skill Aries. Dan dia pasti lagi dalam perjalanan buat ngelancarin serangan besar-besaran. Nggak ada waktu buat disia-siain. Jadi Lufas bikin sebuah glider dan nyuruh Dina segera naik. Sambil terbang menuju pusat kekacauan, Lufas mikirin situasinya. Dan semua ini terasa janggal. Dia tahu Aries itu monster domba yang nggak berbahaya. Dan bukan sifatnya buat nyerang sebuah negara berulang-ulang kayak gini. Jadi dia penasaran, apa ini semua beneran cuma karena dia disegel? Dan lagi, dia juga heran kenapa dia punya ingatan tentang Aries. Padahal di game dia nggak pernah berinteraksi sama sekali dengannya. Tapi yang paling penting sekarang adalah ngehentiin dia. Jadi urusan ingatannya bisa dipikirin nanti. Dulu, waktu Aries masih domba kecil, dia lagi keluyuran sendirian di hutan. Dan nggak sengaja ketemu Lufas. Dia kaget lihat ada domba pelangi di sini. Soalnya itu monster legendaris yang katanya cuma lahir sekali setiap 500 tahun. Tapi pas dia deketin, domba itu malah mundur ketakutan dan mulai nangis. Lufas merhatiin air matanya, dan kalau dia tebak, domba itu mungkin udah kabur-kaburan sejak lahir, sembunyi dari monster dan manusia, soalnya sehelai benang wolnya aja lebih berharga dari emas. Dia nggak nyangkal kalau si domba punya alasan bagus buat nangis. Tapi dia nanya apa gunanya nangis terus-terusan. Dia bilang ke domba itu, kalau dia kesal sama situasinya, lebih baik dia siap-siap buat ngelawan balik orang-orang yang ngejar dia. Atau siap-siap aja hidup selamanya sambil berlinang air mata. Si domba dengerin kata-katanya dan langsung nyerang Lufas buat nunjukin tekadnya jadi lebih kuat. Dan Lufas suka semangat bertarungnya. Jadi dia nurunin domba itu dan ngajak dia ikut. Dia bilang kalau dia belum sekuat dulu, tapi suatu hari nanti dia bakal menaklukkan seluruh dunia dan dia mau domba itu jadi teman pertamanya. Dia nanya apa domba itu udah punya nama dan si domba geleng-geleng kepala. Jadi Lufas lihat ke bintang-bintang sebelum akhirnya ngasih nama Aries. Setidaknya, begitulah ceritanya. Saat ini, Grant dan anak buahnya lagi lari buat ngehadang pasukan Aries. Karena ini jelas-jelas awal dari serangan besar-besaran. Begitu dia sampai di garis depan, dia lihat pasukan monster raksasa pelan-pelan bergerak menuju gerbang kota. Dia mulai khawatir, soalnya nggak mungkin dia bisa nahan sebanyak ini sampai pasukan utama siap bertempur. Gempa tadi pasti deklarasi perang dari Aries. Soalnya, biarpun Aries benci banget sama mereka, Lufas pernah bikin aturan kalau dia nggak boleh nyerang tanpa ngasih pengumuman dulu. Dan sejak itu, Aries patuh banget sama aturan itu. Nggak lama,
Pasukan depan kota tiba, jadi perintah langsung dikasih buat semua penyihir dan pemanah buat nembak sebelum para monster terlalu dekat. Setelah menipiskan jumlah monster, para prajurit mulai maju karena mereka harus nahan para monster sampai pasukan utama datang. Grant ada di barisan paling depan dan mulai nebas monster ke kiri dan kanan. Tapi biarpun dia baik-baik aja, anak buahnya nggak sekuat dia. Jadi banyak dari mereka yang jadi korban. Kalau begini terus, Grant pikir mereka nggak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi pas pasukan hampir aja kewalahan, tiba-tiba ribuan tombak es hujan dari langit. Pas para prajurit nengok ke arah kota, mereka lihat Maegres dan Levia, si golem air. Mereka semua lega dewa pelindung. Mereka udah datang, dan Maegres bilang, mereka semua bisa mundur sekarang, karena Levia yang bakal urus sisanya. Dia lalu ngasih perintah ke Levia buat nyerang. Dan dalam sekejap, puluhan pasukan monster musnah dalam sekali serang. Sementara itu, Lufas nontonin pertempuran dari kejauhan. Dia tadinya berencana turun tangan kalau situasinya genting. Tapi dengan adanya Levia dan Maegres, kayaknya bantuan yang gak bakal dibutuhin. Ngomong soal Maegres, Lufas memutuskan buat ngecek statusnya. Mau lihat apa masih sebagus dulu waktu dia dan Maegres main bareng. Tapi yang bikin dia kaget, sekarang Maegres cuma level 500 dan kena debuff bernama Kutukan Sang Penakluk. Lufas belum pernah dengar kutukan kayak gitu sebelumnya, jadi dia nanya ke Dina apa dia tahu sesuatu. Menurut gosip yang pernah dia dengar, setelah para pahlawan gagal ngalahin Raja Iblis, mereka semua kena kutukan yang nyegel setengah dari kekuatan mereka. Makanya Maegres jadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan kalau dipikir-pikir lagi, kalau Maegres nggak bisa pakai kekuatan penuhnya lagi, berarti dia nggak bisa bikin golem kayak Levia lagi. Jadi kalau Levia sampai kalah, kota ini benar-benar bakal tamat. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar pas monster raksasa mendekat dari sisi gunung. Dan itu ternyata Aries. Setelah adu tatap sebentar, Aries dan Levia langsung bentrok. Karena elemen Aries itu api, Maegres pikir Levia harusnya lebih unggul dalam pertarungan langsung. Levia pakai serangan pusaran air, maksa Aries mundur pada awalnya. Tapi nggak lama kemudian Aries balik nyerang dengan bola api raksasa. Awalnya kelihatannya bola api itu meleset dari Levia. Tapi ternyata Aries dari awal nggak ngincer dia. Target sebenarnya adalah Maegres. Untungnya, tepat sebelum bola api itu kena, Levia berhasil maju dan madamin ledakannya. Maegres lalu nyuruh Levia jadi gelombang pasang buat dorong Aries mundur. Tapi Aries pakai skill lompatan api buat loncatin dia dan langsung menuju Maegres. Maegres masang perisai buat ngelindungin diri, tapi karena kekuatannya cuma setengah dari dulu, Aries akhirnya berhasil ngalahin dia dan ngeretakin perisainya. Tapi sebelum dia bisa nembus, Levia nyelinap dari belakang Aries dan langsung menguncinya. Para prajurit sorak-sorai nyemangatin Levia buat ngabisin Aries. Dan Dina nanya ke Lufas gimana menurutnya akhir dari pertarungan ini. Lufas bilang Levia bakal menang pertarungan ini, tapi bukan berarti dia bakal menang perang. Banyak banget HP Levia yang terkuras karena nahan semua serangan Aries. Dan kemungkinan besar ini emang tujuan Aries dari awal. Dia tahu dia nggak bakal bisa ngalahin Levia dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi dia berencana nguras HP-nya dengan serangan terus-menerus, lalu kabur, biar dia bisa nyerang lagi di lain waktu. Lufas kagum juga Aries bisa mikir cukup logis buat sadar kalau Levia nggak bisa ngejar dia kalau dia mundur. Jadi serangan berkala kayak gini pasti bakal jamin kemenangannya suatu saat nanti. Tapi Lufas nggak bisa biarin rencananya berlanjut lebih jauh, karena bakal bahaya banget kalau dia beneran ngehancurin Levia. Jadi, dia harus turun tangan sendiri. Dia narik Dina dan lompat ke medan perang. Tepat pas Aries mau ngeluarin serangan kuat lainnya, Lufas nendang dia sampai mental ke seberang pegunungan. Semua orang melongo nggak percaya lihat monster mengerikan itu terbang dalam sekejap. Dan Maegres cuma bisa bengong. Mikir siapa gerangan yang punya kekuatan sehebat itu. Tapi biarpun Lufas masih nyamar, begitu Maegres dengar cara bicaranya, dia kayaknya mulai sadar. Lufas belum mau ngaku atau ngebantah apa-apa. Jadi dia bilang ke Maegres kalau dia yang bakal urus Aries. Dan setelah itu dia bakal balik buat ngobrol. Tapi sebelum dia pergi, Maegres ngasih tahu kalau ada dalang di balik semua ini yang manas-manasin Aries buat balas dendam. Jadi dia harus hati-hati. Peringatan itu datang dari teman lama. Jadi Lufas bilang dia bakal inget itu. Lalu dia terbang buat ngadepin Aries.
Begitu sampai di depan Aries, Aries nanya dia siapa. Dan ini bikin Lufas kaget. Soalnya, waktu dia main game, Aries itu cuma bisa ngembik kayak domba. Jadi dia nggak tahu kalau Aries ternyata bisa ngomong. Oke, lupakan itu. Karena Aries kayaknya nggak ngenalin dia, Lufas langsung aktifin skill intimidasinya. Begitu Aries ngerasain tekanan mengerikan dari Lufas, dia langsung keinget sama tuannya. Tapi, biarpun Lufas sudah ada di depannya, Aries tetap nggak mau percaya itu beneran dia. Soalnya dia yakin Lufas sudah lama mati. Lufas sendiri juga nggak yakin. Apa dia bisa dibilang Lufas yang asli? Soalnya kan dia teknisnya reinkarnasi. Tapi yang jelas, ini beneran tubuhnya Lufas Mafahel. Dia males buang-buang waktu ngeyakinin Aries pakai kata-kata. Jadi dia bilang kalau Aries beneran nggak percaya, dia boleh coba sendiri kekuatannya. Sebagai bonus, dia janji nggak bakal nyakitin Aries parah-parah. Aries ragu sejenak, soalnya cewek di depannya ini emang mirip banget sama Lufas. Tapi dia ngeyakinin dirinya sendiri kalau ini pasti palsu, karena nggak mungkin tuannya bisa kembali. Dia siap-siap nyerang dengan kekuatan penuh, dan Lufas mulai semangat. Soalnya ini pertama kalinya dia bakal ngelawan monster yang harusnya cukup kuat buat nahan serangannya. Jadi ini bakal jadi pertarungan sungguhannya yang pertama. Aries maju nyerang Lufas dengan kekuatan penuh. Tapi setelah berhasil dorong Lufas mundur beberapa ratus meter, Lufas dengan gampang nahan serangannya pakai satu tangan dan bilang kalau Aries emang udah jadi lebih kuat dibanding 200 tahun yang lalu. Aries terus-terusan coba dorong Lufas, tapi Lufas nggak gerak sedikit pun, malah dia nyebut Aries imut karena udah berusaha keras. Sebagai hadiah atas usahanya, Lufas bilang dia bakal ngasih pelukan. Detik berikutnya, Aries sudah diangkat dari tanah pakai kepalanya. Lufas lalu ngelempar dia tinggi-tinggi ke udara. Tapi ini belum selesai. Dia terbang ngejar Aries, dan begitu sampai di atasnya, dia bilang, "Aku bakal elus-elus kamu sedikit ya." Kenapa kamu berjeks? Lufas kemudian nonjok Aries dengan kekuatan setara truk 10 ton. Bikin dia jatuh ke tanah. Tapi sebelum mendarat, Lufas terbang ke bawahnya dan memutuskan buat ngelus dagunya juga. Jadi Aries mental lagi ke udara. Orang-orang nonton pemandangan itu dengan kaget dan diam 1000 bahasa. Soalnya mereka belum pernah lihat pertunjukan kekuatan sedahsyat ini. Akhirnya, Lufas ngebanting Aries ke tanah. Bikin dia kelihatan mengenaskan. Tapi dia masih belum kelar. Aries mulai terbakar dengan api biru terang. Dan Lufas nebak ini pasti serangan terkuatnya. Jadi dia nyuruh Aries buat nyerang pakai semua kekuatannya. Aries melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Dan dengan senyum lebar di wajahnya, Lufas maju buat mencegatnya. Menghasilkan ledakan dahsyat yang bisa dilihat dari berkilo-kilometer. Pas debunya udah hilang. Kelihatan kalau Lufas sekali lagi nahan serangan Aries cuma pakai telapak tangannya. Terus dia nyentil Aries sampai mental ke bebatuan. Dia nanya ke Aries apa dia masih ragu kalau dia Lufas yang asli. Tapi tiba-tiba Aries lompat dari reruntuhan dan berubah jadi wujud manusianya buat minta maaf ke Lufas atas kelakuan bodohnya. Lufas kaget pada awalnya karena dia tahu Aries punya wujud manusia, tapi dia nggak inget pernah ngedesain wujud manusianya jadi fanboy. Tapi setelah dipikir-pikir, dia inget pernah ngobrol di grup chat sama teman-temannya buat ngasih desain fanboy ke Aries sebagai lelucon. Dan dia setuju-setuju aja. 20 menit kemudian, Aries akhirnya berhenti nangis sambil minta maaf. Lufas lalu ngeliat layar status Aries. Dan levelnya masih sama kayak waktu Lufas mainin gamenya. Tapi kemampuannya udah ningkat lumayan jauh. Dan itu pasti hasil kerja keras Aries selama 200 tahun terakhir. Dia bilang ke Aries kalau dia lagi dalam misi buat ngumpulin lagi ke-12 bintang surgawinya. Dan Aries adalah perhentian pertamanya. Jadi dia nggak terima penolakan. Aries senang banget Lufas nyamperin dia duluan. Dan dia setuju buat gabung lagi sama misinya. Tapi dia punya beberapa pertanyaan dulu. Misalnya, siapa itu cewek berambut biru di belakang sana? Dina nggak percaya Aries beneran nggak inget dia. Jadi dia lari, nyamperin Aries, natap matanya, dan ngingetin kalau dia itu udah ada di sisi Lufas selama ini. Tiba-tiba Aries keinget samar-samar sama Dina yang berdiri di samping singgasana Lufas. Tapi mengingat Dina punya kekuatan ngubah ingatan, aku jadi curiga nih. Seingat Aries, Dina itu literally nggak pernah gerak dari tempat itu. Jadi dia ngira Dina itu cuma perabotan. Dia kaget pas tahu ternyata Dina bisa ngomong.
Dengar Aries manggil dia perabotan bikin Dina kesel banget. Jadi dia mojok dan mulai ngambek. Luffy ketawa kecil, soalnya dia sendiri awalnya juga nggak tahu siapa Dina. Tapi Dina udah banyak ngebantu sejak Luffy datang. Jadi dia minta Aries buat nggak ngejek Dina keterlaluan. Luffy nanya ke Aries, kenapa dia nyoba nyerang kota. Aries jawab dia, ngelakuin itu cuma karena mau balas dendam buat Luffy atas apa yang manusia lakuin ke dia. Lagian, kalau mereka nggak nyegel Luffy, manusia pasti udah kalah dari dulu dan dunia bakal damai. Luffy ngerti perasaan Aries dan dia ngehargain niatnya buat balas dendam. Tapi dia bilang ke Aries kalau dia sama sekali nggak punya niat balas dendam ke manusia. Di luar itu, dia ingat apa yang Megrez bilang soal ada orang yang manas-manasin Aries buat nyerang. Jadi dia nanya ke Aries, siapa yang ngisi kepalanya dengan pikiran balas dendam. Karena dia nggak terima ada yang nipu bawahannya. Aries dengan gugup bilang kalau itu salah satu iblis. Dan sekarang, di benua iblis. Iblis yang sama lagi siap-siap ngelepasin pasukannya buat nguasain Svel. Dia udah nunggu dengan sabar sampai Aries nguras HP-nya Levia, biar dia bisa nyerbu. Dan dia udah nyiapin pasukan monster yang semuanya level 80 ke atas. Jadi dia yakin gak ada yang bisa ngehentiin dia. Mars nyuruh pasukannya berangkat dan bantai setiap manusia di kota Svel. Tapi tiba-tiba, Luffy jatuh dari langit tepat di depan kastilnya. Ngabisin semua anak buah Mars dalam sekejap. Mars nggak tahu siapa Luffy, tapi dia bisa. Ngerasa kalau Luffy itu kuat, jadi dia mutusin buat turun dan ngadepinnya. Mars nanya ke Aries, kenapa dia tiba-tiba berhenti nyerang Svel. Padahal dia pasti masih benci sama manusia atas apa yang udah mereka lakuin. Aries ngaku dia emang masih belum maafin manusia atas apa yang mereka lakuin ke Luffy. Tapi sekarang dia sadar kalau ngehancurin mereka nggak bakal bikin dia ataupun Luffy seneng. Faktanya yang untung cuman iblis-iblis kayak Mars. Dan itu hal terakhir yang Luffy mau. Jadi Aries bersumpah bakal ngehentiin Mars di sini. Mars sih nggak keganggu, soalnya dia udah ngira ini bakal terjadi cepat atau lambat. Dan karena Aries udah nggak berguna lagi, dia berencana buat ngabisin Aries. Luffy nyuruh Aries buat istirahat aja, soalnya dia masih luka-luka abis dihajar tadi. Dan Mars kaget masih ada orang sekuat itu di pihak manusia. Tapi itu nggak masalah, karena sebagai salah satu dari 7 jenderal iblis, dia yakin bisa ngalahin Luffy. Dia mulai ngumpulin kekuatan api dan esnya, sambil ngejelasin tekniknya dengan detail yang ngebosenin banget. Dia kebanyakan bacot dan Luffy akhirnya muak. Jadi dia nonjok mukanya telak sampai Mars mental ke angkasa kayak tim roket. Nah, karena urusan itu udah beres, nggak ada lagi yang perlu Luffy lakuin di sini. Tapi sebelum pergi, dia punya beberapa pertanyaan soal 7 jenderal iblis yang disebut Mars tadi. Aries baru aja mau mulai ngejelasin, tapi sebelum dia ngomong sepatah kata pun, Dina nongol dari portal dan bilang biar dia aja yang jelasin. Dia cerita ke Luffy kalau 7 jenderal iblis itu dibentuk 8 tahun yang lalu, dan isinya adalah bawahan terkuat Raja Iblis. Luffy kaget pas tahu Mars itu salah satu iblis terkuat, soalnya levelnya paling banter cuma 300-an. Dina lanjut ngejelasin kalau bukan cuma pihak manusia aja yang melemah drastis selama 200 tahun terakhir. Biarpun para pahlawan kena kutukan dan jadi lemah banget, mereka berhasil ngabisin hampir semua bawahan Raja Iblis yang benar-benar kuat. Jadi, yang levelnya setara Luffy sekarang cuma Raja Iblis sendiri dan anaknya. Tiba-tiba, Aries sadar kalau Luffy ternyata nggak ngebunuh monster-monster pas dia mendarat tadi. Jadi dia nanya apa Luffy berencana ngebiarin mereka hidup, dan Luffy mengiyakan. Menurutnya, nggak benar kalau ngebunuh monster-monster itu, soalnya mereka belum ngelakuin salah apa-apa. Tapi Dina nanya apa Luffy yakin mau ngampunin mereka, soalnya mereka bisa aja nyakitin orang kalau dibiarin sendirian. Luffy sudah kepikiran solusi brilian buat ini. Dia pakai kekuatannya buat menaklukkan semua monster di area itu dan membawa mereka di bawah kendalinya. Dina nanya apa Luffy mau bawa semua monster itu pulang. Tapi Luffy nggak mau repot-repot ngurusin semua monster ini. Jadi dia ngasih perintah dan nyuruh mereka semua buat kembali ke habitat alaminya. Dan jangan nyerang manusia tanpa alasan yang jelas. Para monster pun mulai pergi. Dan sekarang mereka harusnya bisa hidup dengan damai. Luffy pun senang dan urusannya di sini resmi selesai. Setelah itu Luffy kembali ke kota Svel buat ketemu Megrez dan ngasih kabar terbaru.
Dia bilang kalau dia udah berhasil ngendaliin Aries dan juga udah ngalahin Jenderal Iblis yang jadi dalang di balik semuanya. Magrez lega akhirnya semua ini berakhir. Tapi dia nanya gimana nasib monster-monster yang tadinya di bawah kendali Mars. Luffy ngasih tahu kalau dia udah menempatkan mereka semua di bawah komandonya. Jadi mereka nggak bakal jadi masalah. Setelah dengar semua yang udah Luffy lakuin, Magrez jadi yakin sama identitasnya. Dia minta Luffy ikut sebentar karena dia mau ngobrol empat mata. Tapi Seville ragu sejenak karena rasa penasarannya udah diubun-ubun. Pemain yang pakai karakter Magrez di game itu adalah pemain top yang sering main bareng dia. Dan mereka teman baik banget. Jadi dia berharap Magrez yang ada di depannya ini orang yang sama kayak dulu. Pas Magrez kembali ke kastil, beberapa bangsawan Svel ngerubungin dia dan mulai ngomongin betapa khawatirnya mereka. Mereka semua bilang Magrez harus lebih hati-hati, soalnya kalau kota sampai kehilangan dia atau Levia, nggak bakal ada harapan lagi buat bertahan dari para penyerbu. Tapi Dina bisa lihat kalau nggak ada ketulusan atau kekhawatiran sama sekali buat Magrez di balik kata-kata mereka. Magrez lewat di depan mereka dengan ekspresi pasrah, dan pas Luffy nyusul, dia bilang dia tahu Luffy pasti muak sama apa yang barusan dia lihat. Mereka itu harusnya para pejabat tinggi yang tugasnya ngelindungin rakyat. Tapi mereka cuma peduli sama diri mereka sendiri dengan cara cari muka ke Magrez. Dia ngebawa Luffy dan yang lainnya ke kantornya. Dan ngeyakinin kalau di sana nggak ada alat penyadap. Jadi Luffy bebas nunjukin wujud aslinya. Luffy nurut dan ngebentangin sayapnya. Bikin Magrez yakin kalau itu beneran dia. Tapi yang bikin Luffy kecewa, ekspresi di wajah Magrez itu ketakutan banget. Jadi kayaknya dia nggak punya ingatan sama sekali sebagai pemain. Luffy kecewa karena ini artinya dia mungkin beneran sendirian di dunia ini. Tapi Magrez salah ngartiin ekspresinya. Dia kira Luffy kecewa sama keadaannya sekarang. Dia bilang banyak yang bisa berubah dalam 200 tahun. Orang bisa jadi lebih kuat atau lebih lemah. Dan dalam kasus Magrez, dia udah jadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia nanya ke Luffy apa dia kembali buat balas dendam karena udah disegel. Tapi Luffy bilang ke Magrez kalau kembalinya dia itu murni kebetulan. Manusia cuma nyoba manggil pahlawan dan nggak sengaja malah manggil dia. Luffy mulai bertanya-tanya ada apa dengan Magrez di dunia ini. Kalau dia bukan pemain, bukannya harusnya dia menentang Luffy, setidaknya menurut cerita yang dia dengar sejauh ini. Tiba-tiba dia sadar, Magrez pasti merasa bersalah atas apa yang terjadi. Soalnya, kalau dia dan para pahlawan lain nggak menyegel Luffy, para iblis pasti udah dikalahkan dari dulu. Dipuja sebagai pahlawan padahal dia nyalahin dirinya sendiri atas kehancuran umat manusia pasti ngebuat dia tersiksa. Jadi dia selama ini nyari cara buat ngehukum dirinya sendiri. Luffy bilang ke Magrez nggak ada gunanya nyalahin diri sendiri atas masa lalu. Karena kenyataannya dia udah ngalahin musuh yang kuat. Jadi dia harusnya bangga dan terus maju di jalan yang menurutnya benar. Magrez nggak percaya Luffy bisa sebaik ini sama dia. Jadi dia nanya kenapa Luffy nggak benci sama dia. Luffy kan udah diambang tujuannya buat nyatuin dunia. Dan mereka malah ngekhianatin dia. Itu emang kedengerannya susah buat dimaafin. Tapi sejauh yang Seville rasain, dia nggak punya rasa benci atau dendam sama sekali ke Magrez. Soalnya pertarungan itu kan cuma terjadi di dalam game. Jadi dia nggak pernah ngalamin langsung. Dia nggak tahu gimana perasaan Luffy waktu itu. Tapi dia mau ngasih jawaban yang pas. Jadi dia bilang ke Magrez, kalau Magrez dan yang lain milih buat memberontak, itu salahnya sendiri karena jadi penguasa yang nggak becus. Magrez coba ngebantah, bilang dia tetap pantas dihukum. Tapi pas dia lihat ke atas dan ngeliat wajah Luffy yang tulus memaafkan, Luffy bilang dia harus berhenti, nyalahin diri sendiri. Apapun yang terjadi, dia adalah pahlawan negara ini, jadi dia harus berdiri dengan bangga. Magrez ngerti maksudnya, tapi Luffy bisa aja milih kata-kata yang lebih baik. Mengingat kursi rodanya, dia nggak bakal bisa banyak berdiri. Magrez jadi teringat masa lalu. Waktu dia, Luffy, dan Alliot masih sahabat baik. Dan dia keinget betapa senengnya dia dulu. Jadi dia janji bakal ngikutin nasihat Luffy. Setelah itu, Luffy pakai sihirnya buat mulihin HP Levia yang hilang. Dan Magrez berterima kasih atas bantuannya. Soalnya dengan keadaannya, sekarang dia nggak bakal bisa ngelakuin itu sendiri. Levia lalu kembali ke air. Dan Luffy minta maaf atas masalah yang disebabin Aries. Tapi Aries masih dendam sama Magrez, jadi dia bilang dia nggak mau minta maaf. Magrez nanya ke Luffy apa rencananya sekarang.
Luffy jawab dia bakal terus keliling benua sampai dia ngumpulin semua ke-12 bintangnya. Dan Dina ngasih tahu Luffy kalau yang berikutnya di daftar adalah Libra, penjaga makam sayap hitam. Luffy nanya apa itu makam sayap hitam. Dina ngejelasin. Setelah Luffy disegel, semua orang yang mengaguminya kerja bareng buat ngebangun struktur terbesar di dunia sebagai monumen untuk Luffy. Dan di paling atas, semua harta karun dan barang-barang lama Luffy disimpan dengan Libra yang bertugas sebagai penjaga buat ngelindunginnya dari para perampok makam. Luffy nanya kenapa ada orang sebodoh itu yang nekat ngelawan Libra cuma buat ngerampok makam. Megrez ngasih tahu kalau bukan cuma level orang aja yang menurun, senjata juga jadi jauh lebih jelek. Banyak senjata legendaris yang dulu ada hilang pas perang, ngelawan Raja Iblis. Jadi satu-satunya yang tersisa cuma yang ada di makam Luffy. Umat manusia udah mati-matian nyoba dapetin senjata-senjata itu buat ngebantu perang, ngelawan pasukan iblis. Tapi berkat Libra, semua usaha mereka berakhir dengan kegagalan brutal. Luffy ngerti betapa frustrasinya Megrez, tapi beda sama Aries, kayaknya Libra nggak ngelakuin sesuatu yang salah. Dia cuma nunjukin kesetiaannya dengan ngejaga makam tuannya. Dan Megrez setuju sama pendapat Luffy. Tapi dia punya satu permintaan. Setelah Luffy nemuin Libra dan ngambil lagi harta karunnya, dia minta Luffy buat ninggalin apa aja yang nggak mau dia pakai. Soalnya itu bakal ngebantu banget. Luffy bilang dia nggak masalah dengan itu, jadi dia dan yang lainnya siap-siap pergi. Tapi sebelum mereka pergi, Megrez bilang dia punya sesuatu buat Luffy. Dia mungkin udah lemah, tapi dia masih punya sihir yang cukup kuat. Jadi dia pakai mantra buat nyembunyiin sayap Luffy. Biar Luffy nggak perlu terus-terusan nutupinnya, pakai jubah buat jaga rahasia identitasnya. Dia juga ngasih Luffy baju baru dan Luffy seneng banget, soalnya ini jauh lebih enak buat gerak. Pas mau keluar, Luffy nyari Grant di luar kota. Grant agak bingung pada awalnya, soalnya dia nggak ngerti kenapa cewek secantik ini ngajak dia ngobrol. Tapi Luffy lalu ngelepas kacamatanya buat nunjukin kalau dia orang yang sama yang Grant tolong tadi pagi. Grant kaget, dia nggak nyangka Luffy secantik ini. Luffy bilang dia datang buat pamitan dan berterima kasih atas semua bantuannya. Jadi Grant mendoakan semoga perjalanannya aman. Tapi sebelum Luffy pergi, dia punya satu pertanyaan terakhir. Dia baru aja mau nanya apa Luffy itu Luffy yang sama dari legenda. Tapi dia tiba-tiba berhenti dan nyuruh Luffy lupain aja. Karena nggak mungkin itu beneran terjadi. Sementara itu, di tempat lain, Mars baru aja jatuh di hutan. Pas lagi terbang tadi, dia baru sadar kalau satu-satunya orang yang bisa mukul dia sekeras itu pastilah Luffy Mafa'al. Tapi kalau Luffy beneran kembali, semua rencananya bakal berantakan. Tiba-tiba, seorang wanita nyamperin Mars dan bilang kalau perannya udah selesai. Jadi sudah waktunya dia menghilang. Dasar boneka menyedihkan. Tujuan Luffy berikutnya adalah jemput Libra. Tapi masalahnya, makamnya itu jauhnya ampun-ampunan. Lebih dari 500 kilometer. Dina pun usul ke Luffy, bikinin golem dong buat tumpangan ke sana. Luffy sih oke-oke aja, tapi dia nyeletuk. Kan lebih cepat kalau kamu yang teleportasiin kita, Din. Kamu kan jago soal itu. Dina cuma bisa helain napas. Dia jelasin kalau sihir teleportasi itu ribet. Soalnya lebih sering buat dipakai sendiri. Bisa sih buat bawa orang lain, tapi syaratnya orang itu harus ridho 100%. Soalnya, kalau ada penolakan sekecil apapun di alam bawah sadar, sihir teleportasinya bisa ngaco dan efeknya aneh-aneh. Makanya dia ogah ambil risiko. Lagian Dina juga lagi pengen nikmatin perjalanan santai di jalan. Jadi, dia sekalian request ke Luffy. Nanti golemnya bikinin yang ada bak mandi sama tempat tidurnya ya, biar kita nggak perlu kemping di luar pas malam. Nat, Luffy belum pernah dengar ada golem model begitu, tapi lihat Aries semangat banget. Akhirnya dia setuju buat nyoba. Dengan lambaian tangan, dia mulai proses pembentukan golem, dan wujudnya malah jadi mobil RV. Terus, dia pakai beberapa batang kayu dari hutan buat bikin perabotannya. Dina senang banget karena mereka bakal punya kasur nyaman, tapi dia nanya lagi, bisa nggak bikinin selimut yang empuk juga? Luffy celingak-celinguk cari bahan, baru ingat kalau Aries itu kan domba. Dan, ya, pasti udah tahu kan apa yang terjadi selanjutnya. Singkat cerita, RV-nya akhirnya jadi. Tapi Dina ngingetin kalau Luffy belum kasih nama. Luffy mikir sejenak, terus mutusin buat kasih nama Tanaka.
Anehnya, RV ini malah punya iklan promosinya sendiri. Setelah jalan beberapa lama, hari mulai gelap. Dina usul buat berhenti dan istirahat yang disetujui Lufas. Tapi, begitu mereka turun, hidung Dina mencium sesuatu, dan setelah diselidiki, ternyata ada sumber air panas alami. Mata Dina langsung berbinar-binar, soalnya dia udah ngebet banget pengen mandi. Lufas malah bingung, ngapain heboh? Di RV kan udah ada bak mandi. Tapi kata Dina, sensasi berendam di sumber air panas alami itu jauh lebih mantap. Tanpa basa-basi, dia langsung narik tangan Aries buat ngajak nyebur bareng saat itu juga. Tapi Aries langsung ngerem. Walau penampilanku begini, aku ini cowok loh. Jadi tunggu giliran. Ya, omongan Aries barusan bikin Lufas sadar. Walau fisiknya cewek, jiwanya kan masih cowok juga. Pikiran mandi bareng Dina jadi terasa canggung banget. Tapi nggak mungkin juga kan dia jelasin situasinya. Jadi dia milih buat berdiri madep pohon aja sampai Dina selesai buka baju dan masuk ke air. Begitu Dina udah di dalam air, dia langsung mendesah lega. Katanya, nggak ada yang lebih nikmat dari berendam di pemandian terbuka setelah seharian jalan. Dia pun ngajak Lufas buat ikutan masuk. Lufas sempat kepikiran buat cari-cari alasan. Tapi ya sudahlah, percuma juga. Akhirnya dia nurut, buka baju, dan siap-siap masuk ke pemandian. Tapi sebelum kakinya nyentuh air, Dina nyeletuk, Lufas, nggak sopan tahu masuk pemandian rambutnya digerai gitu. Nanti rontok kemana-mana, kan kasihan yang mau pakai setelah kita. Lufas setuju kalau rambutnya memang harus diikat, dan Dina nawarin diri buat bantu ngiketin sambil siap-siap keluar dari air. Masalahnya, Dina kan nggak pakai handuk. Lufas merasa nggak enak kalau harus lihat badan Dina. Jadi dia bilang, udah kamu di situ aja, biar aku yang nyamperin. Want you watch. Setelah Lufas masuk ke air, Dina bantuin ngiket rambutnya biar nggak ada yang rontok. Cuma satu yang nggak bisa diapa-apain, yaitu bulu sayap Lufas yang suka rontok kalau kena air panas. Lufas minta maaf soal bulu-bulu sayapnya yang rontok, tapi kata Dina nggak masalah. Lagian Lufas kan jarang banget punya kesempatan buat ngerentangin sayapnya kayak gini. Jadi, mending dinikmatin aja selagi bisa. Waktu mereka berdua lagi asyik berendam, Lufas jadi merhatiin badan Dina lekat-lekat, sampai akhirnya dia sadar akan satu hal yang bikin galau. Di kehidupan sebelumnya, Lufas emang bukan cowok mesum akut, tapi tetap aja dia itu ahlinya. Anehnya, sekarang, meskipun dia lagi mandangin badan Dina, dia nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Dina sadar Lufas lagi ngelamun, tapi sebelum sempat nanya, matanya malah tertuju ke sekelompok kodok aneh di atas batu. Dia langsung colek Lufas, "Lufas, lihat deh." Lufas nggak ngerti apa istimewanya kodok-kodok itu. Dina pun jelasin kalau kodok ini punya sifat unik. Yang hijau itu jantan, yang pink itu betina. Nah, kalau jumlah jantan lebih banyak dari betina, nah, kodok-kodok jantan itu bakal berantem buat nentuin siapa yang berhak ngawinin si betina. Setelah pemenangnya ditentuin, dua kodok jantan yang tersisa bakal sweet, dan yang kalah bakal berubah jadi kodok betina dan harus pasrah dikawinin sama yang menang. Lufas jadi kepikiran, jangan-jangan setelah jadi cewek begini, seleranya ikut berubah juga. Tapi dia langsung buang jauh-jauh pikiran itu, ogah banget dia harus jadi pihak yang diterima. Dina lihat Lufas kayak lagi banyak pikiran, jadi dia nanya ada apa. Lufas cuma bilang nggak ada apa-apa, terus ngajak udahan mandinya. Beberapa menit kemudian, mereka balik ke RV dan bilang ke Aries kalau sumber air panasnya udah kosong. Aries pun keluar pakai handuk sambil ngiket rambutnya, siap buat berendam santai. Keesokan harinya, rombongan ini sampai di makam Lufas. Lufas kaget banget lihat makamnya yang super besar, dan lebih kaget lagi karena di sekelilingnya ada kota. Kata Dina, gara-gara banyak petualang yang coba jarah makam, buat ngambil harta Lufas, para pedagang jadi ngumpul di situ, buat jualan perlengkapan ke mereka. Lama-lama makin banyak orang datang, sampai akhirnya jadi desa. Dan sekarang makam Lufas udah kayak tempat wisata. Lufas merasa ini menarik. Semua bisa terjadi cuma dalam 200 tahun. Dan dia nggak masalah tempat itu jadi objek wisata. Beda sama Aries. Dia murka banget karena merasa orang-orang ini nggak sopan sama Lufas. Dia bilang udah siap buat ngeratain tempat itu. Tapi Lufas langsung nenangin dia. Bilang jangan ada yang mati, cuma gara-gara masalah sepele. Untuk sekarang Lufas ngajak buat langsung masuk ke dalam makam. Tapi pas mereka deketin pintu masuk, mereka ketemu sekelompok petualang yang kelihatan cemas. Katanya ada tim pengintai yang dikirim masuk 2 bulan lalu buat bikin peta area baru.
Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Mereka khawatir terjadi sesuatu sama tim itu. Dengar cerita itu, Lufas jadi makin pengen cepet-cepet masuk dan nemuin Libra, soalnya dia nggak mau ada orang lain lagi yang celaka di tempat ini. Para petualang itu lihat Lufas mau masuk dan langsung ngelarang. Jangan masuk sekarang, bahaya. Soalnya, tim pengintai mereka yang isinya 50 petualang terkuat di negeri itu aja bisa hilang. Apalagi rombongan yang cuma bertiga. Lufas berterima kasih atas perhatian mereka. Tapi dia yakinin kalau dirinya lebih dari sanggup buat ngatasin apapun yang ada di dalam. Lufas dan yang lain pun masuk ke dalam dungeon. Waktu lagi jalan di terowongan, Aries tiba-tiba berhenti karena ngerasain ada yang mendekat. Nggak lama, salah satu golem buatan Lufas yang dulu diproduksi massal buat perang 200 tahun lalu muncul dari kegelapan. Dina jelasin kalau golem sisa perang memang banyak yang ditinggal setelah Lufas disegel. Golem-golem itu jadi penjaga makam dan bakal nyerang siapapun yang masuk. Tapi, kata Dina, nggak perlu khawatir, soalnya dia nggak merasakan niat jahat dari golem itu. Golem jenis ini emang dibuat biar bisa bedain kawan dan lawan. Jelas golem itu masih ngenalin Lufas dan Aries, jadi mereka aman. Tapi giliran lihat Dina, golem itu langsung nyerang. Aries dan Lufas nebak mungkin golem itu lupa sama Dina, sama kayak mereka berdua di awal. Tapi Lufas nggak mau Dina kenapa-napa, jadi dia mutusin buat hancurin golem itu. Sebelum sempet, rombongan petualang yang tadi nongol lagi dan langsung maju buat nyelamatin Dina. Nama party mereka adalah Hawkeye, dan mereka ngikutin Lufas karena khawatir. Serangan mereka lumayan terkoordinasi, jadi mereka berhasil bikin golemnya sibuk. Tapi masalahnya, level golem itu 150, sementara level mereka paling mentok di 50-an. Jadi, serangan mereka nggak ada rasanya sama sekali. Kalau sampai golem itu berhasil mukul sekali aja, mereka bisa langsung kam. Oh, dan Lufas nggak mau itu terjadi. Dia pun nyuruh Aries buat bantuin. Aries langsung setuju dengan semangat, lari ngelewatin para petualang, dan nonjok si golem pakai tinju api sampai mental ke belakang. Satu pukulan itu udah cukup buat bikin golemnya tamat. Begitu debunya hilang, si pemimpin yang bernama Jan nyamperin Aries dengan antusias dan nanya, gimana caranya dia bisa ngeluarin serangan sekeren itu. Aries jadi salah tingkah karena Jan nanyanya deket banget. Lufas pun maju ke tengah-tengah dan nyuruh Jan buat lebih santai. Jan minta maaf karena terlalu dekat dan karena partinya malah jadi beban, padahal niatnya mau nolongin. Jan ngenalin diri sebagai seorang warrior, Nick sebagai light warrior, dan Richard sebagai heavy warrior. Lufas sampai nggak habis pikir, kok bisa satu tim isinya warrior semua, kecuali si Shu yang ternyata seorang pemanah. Karena lagi kenalan, Lufas ngenalin dirinya sebagai petualang kelas ranger tingkat tinggi. Giliran Dina dan Aries, mereka bingung mau bilang apa. Akhirnya mereka ngaku sebagai ranger juga. Jan langsung pasang muka khawatir. Karena menurutnya, komposisi party Lufas jauh lebih aneh daripada timnya. Jan nawarin diri buat nemenin party Lufas sebagai tim pendukung. Lufas baru aja mau nolak, tapi Dina keburu nyamber. Wah, boleh banget tuh, biar makin rame. Jan dan yang lain senang banget mendengarnya. Waktu mereka mulai jalan bareng, Dina dengan muka ceria ngejelasin ke Lufas kalau mereka bisa manfaatin para petualang itu buat mempermudah jalan. Setidaknya sampai salah satu dari mereka kena jebakan dan mati atau semacamnya. Dengar Dina ngomong begitu sambil senyum, Lufas baru sadar kalau temannya ini agak-agak psikopas. Tapi ya sudahlah, nggak ada salahnya juga. Ngebiarin party Hawkeye ikut. Toh mereka kelihatannya orang baik. Lufas mutusin buat ngebantu mereka sebisa mungkin tanpa bikin curiga. Setidaknya sampai mereka sampai di puncak dan nemuin Libra. Sementara itu di puncak piramida, tim pengintai yang hilang berbulan-bulan, lalu akhirnya sampai di ujung tangga. Mereka bersumpah akan mendapatkan gudang senjata itu demi kemanusiaan dan rekan-rekan mereka yang gugur. Tapi, begitu sampai di lantai puncak, mereka langsung disambut oleh Libra. Dia ngasih perintah tegas, pergi dari sini dalam 10 detik, atau kalian semua akan kuhabisi. Para petualang coba negosiasi, bilang mereka butuh banget senjata itu buat lawan iblis. Tapi Libra nggak peduli sama sekali. Begitu hitungan mundur selesai, dia langsung mengaktifkan Brachium, mengurung para petualang itu di dalam gelembung bersamanya. Sementara itu, soal si Hawkeye,
Lufas mulai menyesal membiarkan mereka ikut, soalnya orang-orang ini cuma jadi beban, dan mereka bahkan gak cukup pintar untuk sadar betapa lemahnya mereka. Setiap kali mereka bertemu Golem, mereka selalu dihajar habis-habisan, dan Lufas terpaksa memerintahkan Golem itu untuk berhenti, supaya para petualang itu nggak mati konyol. Tapi mereka benar-benar percaya kalau merekalah yang mengalahkan golem-golem itu. Dan Lufas khawatir dia malah memberi mereka kepercayaan diri yang salah. Rombongan itu akhirnya sampai di hadapan golem penjaga terakhir. Dan yang satu ini jauh lebih tangguh dari yang lain. Dengan level tinggi, yaitu 600. Jadi Lufas tahu, para petualang itu bakal langsung remuk begitu masuk ke dalam jangkauan serangannya. Jadi, dia menyuruh mereka semua untuk mundur, sementara dia berjalan maju untuk menghadapinya. Para petualang mencoba memberitahunya kalau terlalu berbahaya melawan monster seperti itu sendirian. Tapi Dina mengatakan pada mereka untuk tidak khawatir karena Lufas punya rencana. Akhirnya, mereka semua setuju untuk mundur. Lufas berjalan mendekati golem itu dan hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya apakah golem itu mengenalinya. Golem itu tampaknya bereaksi terhadap wajah Lufas, tapi tetap saja akhirnya menyerangnya. Jadi, Lufas terpaksa membela diri dan menebasnya jadi dua dalam sekali tebasan. Dia kemudian mulai berjalan menuju tangga, tapi saat dia pergi, golem itu memanggil namanya dan berkata, "Selamat datang kembali." Lufas berterima kasih padanya karena telah bekerja keras melindungi tempat ini selama 200 tahun terakhir. Tapi tugasnya sekarang sudah berakhir. Jadi golem itu akhirnya bisa beristirahat dan si golem tampak senang karena dibebas tugaskan. Golem itu pun nonaktif untuk selamanya. Setelah itu, Lufas mulai menaiki tangga untuk menghadapi Libra. Tapi para petualang menyuruhnya berhenti karena mereka pikir terlalu berisiko menghadapi Libra sendirian. Jadi mereka ingin ikut bersamanya. Namun, Lufas sudah muak mengasuh mereka. Jadi dia menegaskan bahwa mereka akan mati seketika jika Libra memilih untuk menyerang. Jadi tidak ada kesempatan bagi mereka untuk membuatnya tetap hidup. Para petualang tidak bisa membantah itu. Tapi sebelum Lufas pergi, mereka bertanya siapa dia sebenarnya. Oh no, mereka sadar betul kalau mereka bukanlah kelompok yang paling cerdas, tapi tidak perlu seorang jenius untuk menyadari bahwa satu-satunya alasan mereka bisa sampai sejauh ini adalah karena Lufas terus turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Dan ada juga fakta bahwa dia mampu menghancurkan salah satu golem dengan satu serangan. Jadi tidak mungkin dia hanyalah seorang ranger biasa. Lufas terdiam sejenak, bertanya-tanya harus berkata apa. Tapi kemudian dia memberitahu mereka bahwa dia tidak berniat menjawab pertanyaan mereka. Lalu dia naik ke atas tanpa sepatah kata pun. Dina dan Aries memberitahu Lufas bahwa mereka akan menunggu di bawah sampai dia kembali. Karena mereka berdua juga tidak bisa menangani Brachium milik Libra. Jadi Lufas akan menangani ini sendirian. Saat Lufas menaiki tangga, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa dia merasakan kesedihan yang tulus ketika dia mengalahkan golem tadi. Meskipun itu adalah salah satu ciptaan Lufas. Meskipun masuk akal bagi karakter Lufas untuk peduli padanya. Bagi sisi pemainnya, itu hanyalah sekumpulan piksel di layar. Jadi seharusnya dia tidak punya keterikatan emosional apapun. Dia sadar pasti ada yang salah dengan pikirannya, sehingga membuatnya merasa seperti ini. Tapi tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan itu sekarang, karena pertama-tama dia harus membereskan Libra. Lufas akhirnya sampai di lantai puncak, dan di sana dia menemukan Libra sudah menunggu untuk mencegatnya sebagai penyusup terbaru. Libra memerintahkan Lufas untuk pergi dalam 10 detik, atau menghadapi tindakan permusuhan. Tapi Lufas malah melepas kacamatanya dan melebarkan sayapnya untuk mengungkapkan identitasnya. Setelah melihat Lufas dengan jelas, Libra menghentikan hitungan mundurnya dan mulai mencoba memproses apa yang dilihatnya karena dia tidak percaya Lufas benar-benar kembali. Dia mengonfirmasi bahwa orang yang berdiri di depannya terlihat persis seperti Lufas dan bahkan memiliki kecocokan genetik 99% dengan Lufas. Tapi dia masih sulit menerimanya karena secara statistik seharusnya mustahil bagi Lufas untuk selamat dari pertempuran melawan para pahlawan. Dia mulai mengalami korsleting karena ketidakkonsistenan logika ini. Dan Lufas mencoba memberitahunya untuk tidak terlalu memikirkannya demi prosesornya.
Tapi Libra sudah cukup rusak, jadi Luffy bilang dia akan mendekat untuk melakukan perbaikan. Nah, mendengar ini, protokol pertahanan Libra aktif. Dan karena dia belum mengakui Luffy sebagai tuannya, dia memberitahu Luffy bahwa jika dia maju satu langkah lagi, dia akan terpaksa menggunakan kekerasan. Namun Luffy tidak berhenti bergerak dan dia bertanya pada Libra apa yang akan dia lakukan. Libra menafsirkan gerakan tiba-tiba Luffy sebagai tindakan permusuhan. Sehingga sistem pertahanannya aktif, menyalakan brachiumnya dan menciptakan ruang udara yang luas untuk bertarung. Luffy pada awalnya terkejut dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Tapi ketika Libra mulai menembakinya, dia tersadar. Luffy melakukan manuver menghindar untuk menghindari semua tembakan dan misil Libra. Tapi Libra benar-benar tidak membuatnya mudah. Luffy akhirnya menemukan celah untuk menyerang Libra, mengganggu animasi serangannya. Jadi dia mulai mengejarnya. Sebaliknya, Libra mencoba melepaskan diri dari Luffy dengan menggunakan lebih banyak tembakan. Tapi Luffy membalasnya dengan menggunakan sayapnya untuk meniup balik peluru-peluru itu, melumpuhkan senjatanya. Libra kemudian mencoba menggunakan berbagai serangan lain, tapi tidak ada yang bisa mendekati untuk mengalahkan Luffy. Jadi dia akhirnya menonaktifkan domain itu dan mengaktifkan yang lain. Luffy mengenali ini sebagai serangan pamungkas Libra, sebuah ekspansi domain yang mengabaikan semua skill bertahan dan memiliki efek serangan pasti yang menghasilkan 99.000 kerusakan. Fakta bahwa dia terperangkap dalam jangkauan serangan seharusnya mengkhawatirkan, tapi sejujurnya, Luffy malah bersemangat karena ini akan menjadi kerusakan signifikan pertama yang dia terima sejak datang ke dunia ini. Saat Libra melepaskan gelombang energi yang dahsyat, Luffy merasakan sakit menghantamnya seperti truk sampah. Tapi HP-nya lebih dari cukup untuk menahan kerusakan itu. Jadi dia terus maju sampai akhirnya berada tepat di depan Libra. Libra kemudian mencoba menembak wajah Luffy dengan laser. Tapi Luffy mengelak, dan sebelum Libra bisa menyerang dengan lengan pedangnya, Luffy menangkapnya untuk menahannya di tempat sementara dia merapal mantra All Repair. Ini memperbaiki semua kerusakan yang diderita Libra selama bertahun-tahun menjaga makam ini. Dan Luffy meminta maaf karena butuh waktu lama untuk kembali. Dengan unit logikanya kembali berfungsi, Libra dapat mengonfirmasi bahwa orang di depannya memang tuannya. Jadi tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menjaga makam ini. Dan dia pun nonaktif untuk tidur yang sangat dibutuhkan. Luffy senang karena berhasil memulihkan Libra tanpa banyak kesulitan. Tapi sekarang dia bertanya-tanya bagaimana cara menjelaskan ini kepada para petualang tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Dia kembali menuruni tangga dan mengintip dari sudut untuk melihat bagaimana keadaannya. Tapi yang mengejutkan, dia hanya melihat Dina dan Aries yang menunggunya. Dia bingung dan bertanya apa yang terjadi pada para petualang. Dina pun menjelaskan bahwa dia baru saja menanamkan beberapa ingatan palsu di kepala mereka dengan manipulasi pikirannya untuk membuat mereka berpikir merekalah yang mengalahkan Libra. Luffy lupa bahwa Dina pernah menyebutkan dia punya kekuatan manipulasi pikiran dan sekarang setelah melihatnya beraksi, itu terlihat sangat menakutkan. Dina menjelaskan bahwa dia membuat mereka berpikir Libra sudah terluka parah sebelum mereka tiba. Jadi mereka bisa mengalahkannya dan mengklaim kemenangan. Dengan cara ini tidak akan ada yang bertanya terlalu banyak. Tapi Luffy merasa ini agak terlalu mudah. Jadi dia bertanya pada Dina, apakah dia sudah punya rencana ini sejak awal? Dia setuju membiarkan mereka bergabung dalam misi. Dina tidak menyangkalnya dan dengan senyum licik, dia berkata bahwa itulah satu-satunya alasan dia mau mentolerir gangguan seperti mereka. Luffy jadi merinding melihat betapa kejamnya Dina. Tapi dia senang mereka bukan musuh karena Dina akan sangat menakutkan untuk dihadapi. Karena semua urusan di bawah sini sudah terkendali, Dina menyarankan agar mereka naik ke ruang harta karun dan mengumpulkan semua barang yang mereka butuhkan. Begitu tiba di brankas, mereka semua terpukau oleh semua harta karun berkilauan di ruangan itu, terutama Luffy. Dia hampir tidak bisa diam, dan dia tidak mengerti kenapa. Tapi Dina menunjukkan bahwa Luffy memang selalu menyukai barang-barang berkilauan. Itulah sebabnya dia menimbun begitu banyak harta karun. Dan dia cenderung sedikit menggila dalam situasi seperti ini.
Jadi Dina meminta Aries untuk membantunya memilih barang-barang yang berguna, sementara Lufas teralihkan oleh semua emas. Lufas mencoba membantah bahwa dia sangat mampu mengendalikan diri di sekitar emas. Tapi tangannya sudah penuh dengan tumpukan emas. Jadi dia tidak bisa dipercaya untuk memilih barang-barang penting. Beberapa saat kemudian, Dina dan Aries selesai mengumpulkan semua barang yang mereka butuhkan. Dan sisa barang di sini hanyalah tumpukan senjata tua atau emas yang tidak berguna. Jadi meninggalkannya seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi sebelum mereka pergi, Dina bertanya pada Lufas apakah dia bisa mengumpulkan para golem di area itu agar bisa diteleportasi kembali ke markas. Dan Lufas bilang dia akan dengan senang hati membantu. Tapi kemudian dia sadar bahwa yang dimaksud Dina adalah semua golem. Jadi dia terpaksa menghabiskan beberapa jam berikutnya menjelajahi makam raksasa ini hanya untuk memastikan dia benar-benar mengumpulkan semuanya. Setelah itu, Dina menteleportasi semua golem. Dan karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini, dia menyarankan agar mereka pergi. Lufas bertanya apakah tidak apa-apa meninggalkan para petualang di sini dalam keadaan mereka saat ini. Tapi Dina meyakinkannya bahwa itu tidak akan menjadi masalah. Dan beberapa menit setelah kelompok Lufas pergi, para petualang bangun dengan keyakinan penuh bahwa merekalah yang telah membersihkan makam dan mengalahkan semua golem. Sementara itu, di luar hutan, Lufas dan yang lainnya telah kembali ke RV. Tapi sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Dina merapikan pakaian Libra dan menurunkannya di atas sebuah tunggul pohon agar Lufas bisa berbicara dengannya. Lufas berjalan ke arah Libra dan memberi perintah untuk menyala. Libra pun bangun, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menyapa Aries dan wanita asing di sampingnya. Dia kemudian meminta maaf kepada Lufas atas semua masalah yang telah disebabkannya. Tapi sebelum Lufas bisa menjawab, Dina berkata, dia tidak percaya Libra tidak mengenalinya. Lufas terkekeh dan memberitahu Libra bahwa Dina adalah penasihatnya. Dan Libra terkejut mendengarnya karena bank memorinya tidak menyimpan data apapun tentang Dina. Dina mendekatkan wajahnya ke wajah Libra dan mencoba membuatnya mengingatnya. Tapi Libra masih yakin bahwa dia belum pernah melihat Dina sebelumnya. Namun setelah menjalankan pemeriksaan memori yang menyeluruh, Libra menemukan beberapa file memori yang rusak yang mungkin berisi informasi tentang Dina. Tapi dia tidak punya cara untuk memeriksanya untuk saat ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mempercayai kata-kata Lufas dan mengakui posisi Dina sebagai penasihat, setidaknya untuk sementara. Sulit bagi Lufas untuk menebak apa yang dipikirkan Libra, karena dia tidak pernah menunjukkan banyak ekspresi. Tapi dia tidak punya alasan untuk meragukan kesetiaan Libra. Jadi dia memberitahunya bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk mengumpulkan kembali ke-12 bintang surgawi. Dan dia ingin tahu apakah Libra mau melayaninya sekali lagi. Libra berkata tidak ada yang akan membuatnya lebih bahagia. Dan dia siap mengabdikan setiap saat dalam hidupnya untuk tujuan Lufas. Sekarang, setelah Libra secara resmi bergabung kembali dengan tim Lufas, dia bertanya apakah Libra tahu sesuatu tentang lokasi bintang surgawi lainnya. Libra meminta maaf dan mengatakan dia tidak punya informasi yang berguna karena dia ditempatkan di makam sepanjang waktu dan benar-benar terputus dari seluruh dunia. Kalau begitu, Lufas menoleh ke Dina dan bertanya apakah dia tahu sesuatu. Dan Dina dengan senang hati menjelaskan bahwa sekitar 2.000 kilometer dari sini ada sebuah desa kecil di kaki gunung, tempat Parthenos diam-diam tinggal. Lufas terkejut mengetahui bahwa Parthenos memilih untuk tinggal di sebuah desa. Dina pun menjelaskan bahwa desa itu sebenarnya diciptakan oleh Parthenos dan dia mendirikan penghalang yang kuat untuk melindungi monster dan tumbuhan yang tak berdaya dari dunia luar. Lufas lega karena Parthenos tidak menimbulkan masalah bagi orang-orang. Tapi kemudian Dina menyebutkan bahwa gunung tempat desa itu dibangun dulunya adalah tanah air Lufas dan Parthenos. Sebenarnya mengusir semua kaum Flugel yang tinggal di sana. Dia menciptakan zona yang tidak bisa dihuni untuk menjauhkan mereka. Dan Lufas pun kecewa lagi. Dalam perjalanan pulang, Lufas sedang mengenang masa lalunya sebagai Sappho. Tapi tiba-tiba ia tersadar oleh Dina yang menepuk bahunya.
Dina bertanya apa yang terjadi, dan Lufas menjelaskan kalau ia hanya bermimpi. Mimpi itu terasa penting, tapi entah kenapa ia tidak bisa mengingatnya sama sekali. Akhirnya, ia memutuskan untuk fokus pada misinya saat ini. Lufas pun bertanya pada Dina, kira-kira berapa lama lagi mereka akan sampai di tujuan. Setelah berkendara cukup lama, seharusnya tempat itu sudah tidak jauh lagi. Tapi Aries punya beberapa pertanyaan, misalnya, jika Parthenos mengusir semua kaum Heaven Winged dari Vanheim, lalu kemana mereka semua pergi? Dina menjelaskan bahwa kaum Heaven Winged sekarang tinggal di Galahorn, sebuah negeri yang didirikan oleh salah satu dari 7 pahlawan, Merak Sang Raja Langit. Lufas merasa kalau ia tidak akan bisa akur dengan kaum Heaven Winged lainnya, mengingat latar belakang karakternya. Itu sudah bisa ditebak. Tapi jika Merak ada di sana, ia harus memastikan apakah sang pahlawan itu masih mengingat sesuatu dari masa saat mereka bermain game bersama. Menjelang malam, rombongan itu akhirnya tiba di luar kota Galahorn. Karena semua bangunannya dibangun di sekitar tebing, berjalan-jalan di kota ini sepertinya akan sangat merepotkan. Aries bertanya-tanya mengapa kota itu terbagi begitu jelas menjadi sisi hitam dan putih. Dina pun menjelaskan bahwa negara itu sedang mengalami gejolak sipil dan telah terpecah menjadi 2 faksi. Lufas bertanya apa maksudnya. Dina melanjutkan, kaum Heaven Winged yang memiliki sayap putih bersih merasa kalau mereka lebih superior dari yang lain. Dan hal itu menyebabkan kerusuhan besar di antara penduduk lainnya. Lufas bertanya kenapa Merak tidak menenangkan situasi ini. Dina menjelaskan bahwa Merak sedang berusaha untuk tetap netral demi menghentikan pertarungan di kedua belah pihak. Tapi ia belum berhasil mengendalikan mereka. Aries teringat bahwa penganiayaan terhadap kaum Dark Winged dilarang selama masa pemerintahan Lufas, yang mana terdengar aneh bagi Lufas sendiri. Karena ia tidak punya ingatan pernah mengeluarkan perintah semacam itu. Dina lanjut bercerita bahwa begitu Lufas tiada, kaum bersayap putih memanfaatkan kesempatan itu untuk mengklaim superioritas atas kaum bersayap gelap. Tentu saja kaum bersayap gelap melawan balik, dan itulah alasan kenapa mereka terus berperang selama 200 tahun terakhir. Lufas merasa ini semua salahnya, jadi ia berencana melakukan sesuatu. Tapi, karena rata-rata umur kaum Heaven Winged lebih dari 1000 tahun, pasti banyak dari mereka yang pernah bertemu langsung dengan Lufas 200 tahun lalu. Jadi mereka pasti akan mengenali wajahnya. Jika ia masuk ke kota dengan penampilan seperti ini, identitasnya bisa langsung terbongkar. Ia pun memutuskan untuk menutupi wajahnya dengan jubah untuk memastikan tidak ada yang mengenalinya. Ketika tiba waktunya untuk menaiki tangga, mereka semua sadar betapa repotnya untuk sampai ke atas, karena kota itu memang dibangun untuk mereka yang bisa terbang. Aries benar-benar tidak bersemangat membayangkan harus berjalan sejauh itu, tapi Libra memberitahunya untuk tidak khawatir, karena ia punya solusi yang sempurna. Ia mengaktifkan mode jet miliknya, dan sebelum Lufas sempat protes, ia langsung menyambar semua orang dan terbang menuju sisi gelap kota. Mereka semua tiba dengan selamat, tapi suara mesin jet di tengah malam buta seperti itu membangunkan semua kaum Dark Winged di lingkungan sekitar. Mereka pun keluar untuk melihat keributan apa yang sedang terjadi. Lufas memarahi Libra karena membuat keributan di tengah malam. Tapi Libra sama sekali tidak peduli dengan perasaan orang lain selain Lufas. Jadi menurutnya tidak ada yang salah dengan tindakannya. Kerumunan warga masih sangat kebingungan. Jadi Dina memperkenalkan diri sebagai pedagang bebas dan memberitahu semua orang bahwa mereka adalah rekan-rekannya. Lufas kemudian meminta maaf atas gangguan yang mereka timbulkan dan meyakinkan para penduduk bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi. Orang-orang di sini tampaknya cukup ramah, dan salah satu dari mereka yang kebetulan memiliki penginapan mengundang Lufas dan yang lainnya untuk bermalam jika mereka masih mencari tempat tinggal. Lufas memutuskan untuk menerima tawarannya karena Aries kelihatannya sudah sangat lelah. Malamnya, saat Lufas berbaring di tempat tidur, ia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Itu adalah kilas balik dari latar belakang Lufas, di mana ia diperlakukan dengan sangat buruk oleh ayahnya. Rupanya, sekelompok anak-anak di lingkungannya sering mengganggunya, tapi tidak ada yang peduli sampai akhirnya ia melawan balik. Akibatnya, ayahnya justru menghajarnya habis-habisan dan menyuruhnya untuk tidak pernah meninggalkan kamar itu.
lagi karena ia dianggap sebagai aib bagi seluruh garis keturunan mereka, hanya karena ia terlahir dengan sayap berwarna gelap. Ayahnya kemudian langsung kembali ke dalam rumah untuk tertawa bersama teman-teman bersayap putihnya yang kaya raya. Sementara putrinya dibiarkan sendirian di gudang yang gelap tanpa makanan. Ia benci betapa tidak adilnya hidup ini, tapi setidaknya masih ada satu orang yang peduli padanya. Malam itu, Ibu Lufas menyelinap keluar ke gudang untuk memeriksa keadaannya dan membawakannya makanan. Meskipun tidak banyak, Lufas sangat bersyukur setidaknya punya sesuatu untuk dimakan, dan ibunya merasa sangat sedih dengan kondisi Lufas. Lufas terpaksa hidup dalam kondisi seperti itu, tapi tidak ada yang bisa dilakukan ibunya, apalagi dengan kondisi tubuhnya yang semakin sakit-sakitan. Lufas memeluk ibunya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan mengingatkannya untuk segera kembali ke dalam sebelum ayahnya sadar. Lufas menawarkan diri untuk mengantarnya kembali ke dalam untuk memastikan ibunya tiba dengan selamat. Tapi di tengah jalan, ia berpapasan dengan ayahnya yang sangat marah melihat istrinya membiarkan Lufas keluar dari gudang. Sang ayah memerintahkan istrinya untuk meninggalkan Lufas dan segera menghampirinya. Tapi Lufas tahu itu artinya ayahnya akan menghukum ibunya. Jadi ia berdiri di depan untuk melindunginya. Namun saat itu Lufas masih terlalu lemah untuk melindungi siapapun. Ayahnya memukulnya hingga tersungkur ke tanah, lalu menyeret istrinya pergi, meninggalkan Lufas sendirian di tengah hujan yang dingin. Merenungi mengapa ia selalu diperlakukan seperti ini hanya karena warna sayapnya berbeda. Ia pun sampai pada kesadaran bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak adil, dan Sang Dewi Pencipta tidak akan datang untuk menyelamatkannya dalam waktu dekat. Jadi ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia kabur dari rumah dan bersumpah, apapun risikonya, ia akan menjadi lebih kuat dan mengakhiri semua penderitaan di dunia yang menyedihkan ini. Tiba-tiba Lufas terbangun dengan kaget dan Libra langsung menghampirinya untuk memeriksa keadaannya karena detak jantungnya sepertinya melonjak. Lufas memberitahunya bahwa ia hanya bermimpi tentang masa lalu, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Libra pun mempercayai kata-katanya dan kembali ke mode tidur. Namun meskipun Lufas mengatakan tidak ada yang perlu dicemaskan, Sappho sebenarnya sangat khawatir karena ia tidak ingat pernah menulis latar belakang cerita seperti itu saat menciptakan karakter Lufas. Hal ini ditambah dengan ingatan dan emosi acak yang terus mengalir ke dalam dirinya sejak tiba di dunia ini. Pastilah merupakan ingatan dari Lufas yang asli. Itu berarti dunia ini memiliki peristiwa nyata yang ada di luar apa yang ia ciptakan di dalam game. Tapi jika memang begitu, dengan jiwanya yang kini menempati tubuh Lufas, ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada jiwa Lufas yang sebenarnya. Sementara itu, di kastil Raja Iblis, 7 Demon Luminaries sedang berkumpul untuk rapat. Tapi mereka menyadari bahwa Mars tidak ada di sana. Jadi mereka semua berasumsi kalau ia pasti sudah tewas. Mereka tidak terlalu terkejut, karena bagaimanapun juga, Mars adalah yang terlemah di antara para Luminaries. Mereka hanya penasaran apakah Lufas yang telah mengalahkannya, atau jangan-jangan Aries yang berbalik melawannya. Akan sangat memalukan jika Mars entah bagaimana kalah dari Aries. Tapi tiba-tiba, sang Luminary Venus masuk dan memberitahu semua orang bahwa ia tahu apa yang terjadi pada Mars. Semua orang menoleh padanya dan bertanya kemana saja ia selama ini, karena tidak ada dari mereka yang melihatnya cukup lama. Venus pun memberitahu bahwa ia sedang mengikuti orang yang telah membunuh Mars. Mereka semua terkejut mendengarnya dan bertanya pada Venus apakah ia tahu siapa orang itu. Tapi ia berkata tidak bisa mendekat tanpa mempertaruhkan nyawanya. Meskipun tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas, ia ingat betul kalau orang itu memiliki sayap hitam yang indah. Begitu para Luminaries lain mendengar ini, orang pertama yang terlintas di benak mereka adalah Lufas. Tapi seharusnya itu tidak mungkin. Karena mereka semua tahu pasti bahwa Lufas telah dibunuh oleh para pahlawan manusia 2 abad yang lalu. Mereka tidak berpikir Venus berbohong. Tapi jika Lufas benar-benar kembali, maka kaum iblis berada dalam bahaya besar. Karena bahkan sang Raja Iblis pun takut menghadapinya sendirian.
Para Luminaries bertanya pada Venus apakah ia tahu di mana Lufas sekarang. Venus pun memberitahu bahwa ia ingat melihat Lufas menuju ke arah Galahorn. Para Luminaries berpikir ini adalah kesempatan yang bagus, karena mereka memang berencana pergi ke Galahorn. Jadi, sang pemimpin menugaskan Venus dan Jupiter untuk pergi ke sana dan mengawasi Lufas. Keesokan paginya, Lufas dan yang lainnya pergi ke kota untuk membahas rencana mereka. Merak masih menjadi raja yang berkuasa di sini, tapi dengan semua perselisihan internal yang terjadi, mendapatkan audiensi dengannya akan sangat sulit. Jadi untuk saat ini, Lufas menyarankan agar mereka berkeliling ibu kota dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Lufas terutama ingin mencari tahu seperti apa kondisi kehidupan kaum Darkwinged. Jadi ia berkata akan tetap berada di sisi ini. Kalau begitu, Dina mengajukan diri untuk menyelidiki sisi kaum White Winged, dan Libra langsung terbang untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Aris juga berencana pergi mengumpulkan informasi, tapi sebelum ia pergi, ada sesuatu yang perlu ia sampaikan pada Lufas. Ia mengatakan ini tentang salah satu dari 12 bintang surgawi, Agares Sang Kambing. Dahulu kala, Agares rupanya pernah mengundang Aries untuk bergabung dengan pasukan iblis. Jadi kemungkinan besar ia telah bersekutu dengan mereka. Lufas berterima kasih pada Aries karena telah memberitahunya. Dan ia berkata akan merekrut Agares berikutnya. Tapi untuk sekarang, ia akan melihat-lihat dulu di sekitar kota. Ia menghabiskan beberapa jam berikutnya berjalan-jalan di kota. Dan sejujurnya keadaan di sini tidak terlihat seburuk itu. Tapi kemudian ia menemukan sebuah kuil hitam yang besar. Ia penasaran mengapa orang-orang membangun kuil hitam untuk Sang Dewi Pencipta. Tapi saat ia melangkah masuk, ia justru menemukan patung raksasa dirinya sendiri. Tiba-tiba, seorang penjaga kuil mendekat dan ia bisa melihat betapa bingungnya Lufas. Penjaga itu pun bertanya apakah Lufas orang baru di kota ini. Lufas menjawab bahwa ia hanya terkejut melihat orang-orang di sini membangun patung untuk menghormati tiran terbesar di dunia. Sang penjaga sedikit tersinggung mendengar seseorang menyebut Lufas sebagai tiran, tapi ia mengerti mengapa sebagian orang berpikir demikian. Bagaimanapun, seluruh dunia mungkin melihat sejarah dengan cara yang berbeda. Tapi bagi kaum Darkwinged, Lufas adalah dan akan selalu menjadi penyelamat mereka. Lufas tertarik, jadi ia memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Penjaga itu pun mulai bercerita tentang bagaimana kaum Darkwinged seperti dirinya dulu terus-menerus menghadapi diskriminasi dari mereka yang bersayap putih. Dan mereka dipaksa untuk hidup sengsara di tempat-tempat yang tak lebih dari perkampungan kumuh. Mereka menghabiskan setiap hari hidup dalam ketakutan dan bersembunyi di dalam bayang-bayang. Tapi Lufas berbeda. Sementara yang lain gemetar ketakutan, ia menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa ia layak dihormati dan diakui. Kemudian, ia menaklukkan bangsa Heaven Winged dan melarang diskriminasi sepenuhnya, memungkinkan kaum Dark Winged untuk hidup dengan harga diri untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka semua memujanya sampai hari ini. Lufas bertanya apakah mereka sudah lupa bahwa Parthenos, salah satu bawahan Lufas, yang mengusir mereka dari tanah air mereka. Pria itu memang mengingat peristiwa itu, tapi ia percaya bahwa itu adalah hukuman yang pantas ia dan kaum Heaven Winged lainnya terima karena telah melakukan dosa besar dengan mengkhianati Lufas setelah semua yang telah ia lakukan untuk mereka. Faktanya, mereka melihat tindakan Parthenos itu sebagai belas kasihan karena mereka tidak dibunuh di tempat. Tapi jika begitu perasaan kaum Darkwinged, Lufas bertanya apa pendapat mereka tentang raja mereka, Merak. Begitu Lufas menyebut nama Merak, raut wajah sang penjaga langsung masam karena ia percaya Merak adalah salah satu jenis orang bodoh yang paling parah. Seorang pria yang menyebut dirinya pahlawan meskipun telah melakukan hal-hal mengerikan. Di tempat lain di kota, Dina sepertinya sedang menunggu seseorang. Dan ia mulai frustrasi karena orang itu seharusnya sudah muncul sejak tadi. Sementara itu, pada saat yang sama, Libra sedang berada di udara memindai ekspresi wajah untuk melihat apakah ada warga di sini yang sudah mengenali Lufas. Tapi sepertinya tidak ada yang aneh. Ia kemudian melihat Dina yang dari postur tubuhnya terlihat seperti sedang menunggu seseorang.
Dan tak jauh di jalan, Libra melihat seseorang berjalan lurus ke arah Dina. Tapi setelah mengamati lebih dekat penampilan aneh pria itu, ia menyimpulkan bahwa ini pasti iblis yang sedang menyamar. Jadi ia terbang turun untuk mencegatnya. Libra mendarat di depan iblis itu dan menyuruhnya untuk segera mundur atau bersiap menghadapi tindakan permusuhan. Awalnya, iblis itu mencoba berpura-pura seolah-olah ia adalah warga biasa. Tapi ketika Libra memberitahunya bahwa ia sudah melihat menembus penyamarannya, ia berhenti berakting dan langsung menyerang. Libra pun mengaktifkan protokol pertahanannya. Sementara itu terjadi, Aries sedang duduk di pinggir kota. Karena tempat ini didirikan oleh salah satu pahlawan yang mengkhianati Lufas, Aries sebenarnya ingin sekali membakar semuanya hingga rata dengan tanah. Tapi ia tahu Lufas tidak akan menginginkan hal itu. Jadi ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar untuk menenangkan diri. Namun setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Sesaat kemudian, sebuah penghalang terbentuk dan ia pun berhadapan dengan seseorang.